Kami mengatakan iman kami itu selamat. Oke, kenapa saya katakan iman selamat? Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan selamat. Beroleh hidup kekal. Percaya sebagai... Jadi bagaimana dengan bunuh diri? Yesus sendiri mengatakan, oke, milikilah hati seperti merpati dan cerdiklah seperti ular. Oke. Anda ditanya Bang Juma, percaya Yesus sebagai apa? Tuhan dan juru selamat. Bentar dulu Bang, kalau itu pertanyaan Bang Juma. Bang Juma bentar dulu, aku stay sama Bang Sililai dulu. Nah, jadi apa selagi tidak ada perintah Yesus mengatakan bunuh diri, ngapain Anda mengada-ada? Makanya itu saya katakan Allah adalah kesimpulan yang dungu. Karena di dalam kitabnya si Paulus, iman itu adalah dasar dari pengharapan. Kalau kau bunuh diri, berarti tidak ada pengharapanmu. Gimana sih pendeta dungu ini? Itu arti firman. Si saran kok Oke, itu jawabannya kalau sudah mati tidak ada lagi Pak Pendeta. Ya, aku ngasih saran. Kok kau bilang dungu? Ini saran dari aku. Kalau kau sarankan seperti itu, gak usah sarankan sama aku. Loh, sekarang begini, adalah keluargamu datang minjem duit samamu. Udahlah, pinjamlah duit. Sebentar dulu, sebentar. Dari tadi Anda banyak bicara, saya bicara bukan, sekali ini aja. saran. Kenapa saran kau dulu. salahkan? Kau bilang dungu. Cemananya kau nih? Sekarang gini, ada keluargamu datang minjem duit. Misalnya keluarga dari binikmu, dari keluarga bapakmu, asik minjemin duit kau aja. Kan akhirnya berantem kalian laki bini kan? Nah, dari mana saranku lebih bagus. Enggak, loh, dari mana kau tahu? Loh, enggak, sekarang apa keluarga bukan yang miskin? Itu kesimpulan yang dungu. Dari mana kau tahu ketika Enggak, saya sekarang dipinjam, apakah saya keluarga marah, enggak berantem? ada yang Dari susah? mana kau tahu? Enggak ada keluarga yang susah? Nih, Enggak ada. dari mana kau tahu? Enggak, aku bertanya, enggak ada keluarga yang susah? Bukan itu yang saya katakan. Dari mana kau tahu ketika saya dipinjam? Loh, enggak, kalau ada yang susah, aku memberi saran. Mati saja masal. Menjawab pertanyaan dungu. Udahlah Pak Pendeta, kasihan dia. Udah cukup. Sekarang masuk ke teologisnya deh. Pula kata Parahmena, gue dari mana lah masuk akalnya? Udah cukup. Ke teologisnya silakan tadi. Ada pertanyaannya Bang Juma tadi itu. Percaya Yesus sebagai apa tadi? Tuhan dan juru selamat. Tuhan dan juru selamat katanya Bang Juma. Tuhan dan juru selamat. Tuhan ini maksudnya gimana ini? Ini siapa? Ini Ken ya? No. Oh ya. Ini Bang, percaya sebagai Tuhan itu Tuhan dalam maksudnya dalam apa ini? Perspektif Kristen kan aneh-aneh terkait Tuhan. Oke, kalau Tuhan itu sesembahan. Oke. Itu kan kesesembahan. Oke, percaya bahwa Yesus itu sesembahan. Ya, itu yang ngajarin siapa bahwa Yesus itu sesembahan? Ada di Alkitab. Oh, berarti Anda percaya Alkitab, berarti bukan percaya Yesus. Iya dong, gimana sih? Loh, tadi Anda katanya percaya Yesus. Iya, Yang mana yang benar? Yesus. Iya, kalau Yesus kan berarti apa yang keluar dari mulutnya kan? Iya, betul. Nah, mana pengajaran yang keluar dari mulutnya Yesus? Bahwa percaya kepada Yesus kenapa itu. saya katakan Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat, dan Tuhan itu saya jatuhkan kepada sesembahan. Dan kenapa seperti itu? Itu dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan aku berkata kepadamu, jikalau dua orang daripada dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Oleh Sebab Bapa. di mana dua atau Kan tiga oleh orang berkumpul Bapa. dalam namaku, di situ aku ada. Kan oleh Bapa. Kan oleh Bapa. Baca ayat 20-nya. Iya. Iya, saya tahu. Tapi itu ucapan Yesus untuk siapa? Untuk siapa ucapan itu? Ya, para murid-muridnya. Muridnya itu orang Kristen atau orang Yahudi? Oke, orang Yahudi, tapi pengikut Yesus. Oh, orang Yahudi, ya kan? Nah, berarti ketika Anda berbicara mengenai orang Yahudi, Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Setelah firman-firman itu telah sampai kepada orang Yahudi, orang Yahudi itu terpecah menjadi dua. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya ini mendudukkan Yesus ini sebagai apa? Ya, kalau orang Yahudi tidak mempercayai Yesus sebagai nabi, sebagai Tuhan, tidak ada yang dianggap kedua-duanya. Lah, bagaimana dengan murid-muridnya? Loh, murid-muridnya sudah jelas lah, kan Anda kan sudah baca Alkitab. Nah, kan dua golongan. Saya katakan dua golongan. Orang Yahudi itu dua golongan. Yang pertama yang percaya, yang kedua yang tidak percaya. Oke. Nah, percaya di sini orang Yahudi ketika percaya kepada Yesus, Yesus itu dipercayai sebagai apa? Oke.
kita tengok aja dulu jemaat Antioquia, jemaat Yerusalem. Kan di situ kan sudah jelas-jelas loh. Dia menganggap Yesus sebagai apa? Saya tanya, murid-murid Yesus mempercayai Yesus itu sebagai apa? Ya Tuhan dong. Di mana dalilnya? Salah satunya aja. Ketika dia ditanya kepada Petrus, siapakah aku? Tanya. Aku adalah. Adalah anak Allah. Nah, terus hubungannya dengan Tuhan apa? Oke, hubungannya dengan Tuhan apa? Oke. Kan ini setelah pengajarannya sekian lama bersama dengan dia mengatakan dia adalah anak Allah. Karena dia tahu bahwa segala sesuatunya terjadi melalui dia. Oke. Makanya saya katakan Allahku bekerja, ini kan kata Yesus sendiri, Bapakku bekerja sampai saat ini, maka aku pun bekerja sampai saat ini. Itu alasannya. Ya, itu ucapan Yesus sampai saat ini atau pada saat dia sama muridnya orang Yahudi? Bersama dengan muridnya. Oke, jadi jangan Anda anggap bahwa hari ini Yesus masih bekerja. Jadi gini, Yesus itu... Firman Anda tahu. Lah, Bahkan sampai saya ini Yesus bekerja, akhir zaman dia datang. Itu pekerjaannya tuh. jangan membabi buta dulu. Yesus Karena Anda mengatakan Yesus jangan tidak bekerja membabi pada saat ini, buta makanya saya dulu. membabi Anda itu buta. Kristen, Anda bukan pengikut Yesus. Anda itu Kristen, Anda di Sekarang luar garis. pertanyaannya, Kristen itu apa? Anda di luar garis. Cendera kalau Bang Juma lagi Jangan bicara. biar. Cendera kalau Bang Juma lagi bicara, dengerin dulu. Habis itu Anda lagi gantian. Jangan Bang Juma bicara lu tabrak. Itu oke, gantian ya. Jangan diselebes. Kenapa saya menyorocos? Kan dia kan mengatakan pengikut Kristus. Sekarang saya tanya, Anda kan Kristen katanya saya. Sekarang saya tanya, Kristen itu apa? Kristen itu menurut Kristen pengikut Yesus. Ya sudah selesai. Nah, sekarang pengikut Yesus itu menurut Yesus kayak mana? Itu kan klaim Anda. Sekarang Yesus menurut Yesus pengikutnya itu ciri-cirinya kayak mana? Yang mana dulu yang masa jawab ini? Yesus Yesus menurut menganggap Kristus Yesus apa? ciri-ciri pengikutnya itu kayak apa? Tidak ada ciri-cirinya, itu berbicara tentang hati. Inilah kamu. Makanya dikatakan di dalam Lukas 10, dengar dulu, oke? Makanya dikatakan Lukas 10 ayat 16, barang siapa mendengarkan aku, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak yang dibuntus aku. Selesai. Oke, Ini berbicara tentang sekarang Yesus datang ke atas muka bumi ini mau dipercayai sebagai apa? hati. Oke. Yesus datang ke muka bumi ini, oke, sebagai apa? Dia Mau Tuhan dipercaya dan Juru sebagai apa? Selamat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tertulis di mana? Oke, mau bukti ya? Nah, Iya. Yesus mengatakan seperti ini. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Itu saya berarti tidak tanya itu. Dia di situ dia sebagai kurir. Yang saya tanya, Anda kan mengatakan Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan. Nah, itu di mana Yesus akui itu? Aku mau Anda percaya bahwa aku adalah Tuhan, itu di mana? Oh, oke, Tuhannya ya. Baik, kita bukakan dulu di kitab Wahyu, Alfa dan Omega. Teriak. Nah, di Wahyu 1 ayat 8 itu ada. Itu bukan ucapan Yesus itu. Loh, dari mana Anda tahu? Di mana Yesus berkata di tahun 100 itu di mana? Kapan Yesus hidup di tahun 100? Oh, waktu dia hidup, bilang tong. Lah, kan ini Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada pengarang Bible kan? Nah, karena adalah karangan Bible, makanya ada cerita ini. Nah, sekarang Yesus itu kan tinta merah kalau dia berkata katanya. Nah, sekarang Yesus ini datang di tengah-tengah Bani Israel selama 33 tahun. Itu dia mengajarkan untuk dipercayai oleh Yahudi sebagai apa? Oke, oleh Roma, Yunani sampai ke Kristen di Indonesia mengklaim Yesus itu adalah Tuhan. Oke, itu derita Anda. Yang saya tanya, Yesusnya sendiri datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya untuk dipercayai sebagai apa? Oke. Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 17, tapi lupa aku di mana tertulis itu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Engkau Allah yang satu-satunya dan mengenal Engkau Yesus yang telah Engkau utus. Jadi Nah, hidup yang kekal Yesus itu mau mengenal dikenal. Tuhannya. Yesus mau dikenal sebagai apa?
yang diutus, betul. Ya. Udah selesai kan? Ya, betul, selesai. Nah, berarti Tapi ingat untuk baik-baik. berarti Kalau untuk engkau enggak usah hidup kamu yang tambah-tambahkan lagi, enggak usah kau tambahkan ajaran Kristen. menambah-nambahi, tapi saya ini mau kita garis- berbicara mengenai ajaran Yesus, bukan berbicara ajaran Kristen. Kalau Kristen itu kan udah jelas kumpulan manusia yang menyembah anak orang kan. Ini kita berbicara mengenai Yesusnya. Yesus datang ke atas muka bumi ini kepada kaumnya Bani Israel, mengajarkan segala firman yang Tuhan berikan kepadanya, agar Bani Israel itu percaya dan menerima Yesus itu sebagai apa? Aku kalau Anda tanya seperti itu sampai sekarang saya tidak tahu. Karena mereka tidak menganggap Yesus nabi, tidak menganggap sebagai Mesias. Makanya saya tidak Lah tahu mereka murid-muridnya, menganggap murid-muridnya, apa. Murid-muridnya dia memanggil Tuhan toh. siapa muridnya yang Tuhan mengatakan dan itu? guru. Loh, Anda harus Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Anda harus memisahkan antara Kristen dan murid Yesus. Lah, Pisahkan tadi antara. pertanyaan Anda, gini Bang, pertanyaan Abang tadi apa Bang? Saya tanya, Yesus datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel agar Bani Israel itu percaya dirinya itu sebagai apa? Heeh. Sebagai apa? Saya tidak tahu, saya katakan dia tidak dianggap Mesias, dia dianggap Kenapa Tuhan. Anda mengatakan Anda Karena tidak? Anda tadi membawa siapa ya? Berarti Yesus Anda dianggap tidak apa berarti dianggap Anda apa ini tidak oleh murid-muridnya. belajar. Yesus Itu yang mengatakan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Ya, sebagai utusan pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Anda sendiri mempercayai sebagai Ya, apa? betul. Anda sendiri mempercayainya sebagai apa? Aku sih mengatakan dia adalah Tuhan. Di mana Yesus mau dipercayai bahwa dia adalah Tuhan? Oke. Yang pertama, aku dan Bapa adalah satu. Itu Ya. yang pertama. Yang kedua, dengar Yang, dulu. Anda kan yang bertanya, saya No. tanya, Gini di loh. mana Ya kan Anda Yesus? bertanya, posisi saya kan sekarang Iya. menjawab, betul? Ya, Biarkan saya menjawab. Oke, silakan. Oke. Yang pertama, aku dan Bapa adalah satu. Yes. Itu kata Yesus. Yang kedua, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Allah satu-satunya dan Yesus yang kau utus. Jadi kalau mau hidup yang kekal, Allah dan Yesus sama. Mantap aja. Loh. Itu kan? Di situ Yang kedua, ada berapa hakikat yang ingin dikenal untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus? dua. Nah, yang satunya Hidup apa? yang kekal itu mengenal Yang engkau, Allah pertama, satu-satunya dan yang Yesus kau satu-satunya itu sebagai apa? utus. Allah satu-satunya. Allah. Sebagai Tuhan. No, tidak ada Tuhan di situ, sebagai Allah situ. Nah, Allah itu apa? Namanya, gelarnya. Iya, gelarnya siapa? Loh, tidak ada penyebutan Tuhan di situ. Iya, saya tahu, tapi Khusus Allah itu konteks apa? Allah itu apa? Ya enggak tahu kok tanya saya. Gini loh, ngapain Anda mengada-adakan kalau tidak ada gitu loh. Capek Anda gitu loh. Karena situ Allah satu-satunya Anda sebagai apa ya? Anda kok terserah dong. nyatakan saya mengada-ngada? Karena Justru pertanyaan Anda Anda itu yang tadi- mengada-ngada. Yesus Anda katakan datang untuk dipercaya sebagai Tuhan. Anda mengada-ngada. Mana dalilnya? Kurasa abang karena baru masuk itu ya. Kenapa saya katakan abang baru masuk? Tadi saya sama siapa ya? Sama Handi. Siapa yang kamu tuhankan? Ya Yesus. Ya sekarang Saya bukan tidak itu Tuhan. poinnya. Saya hanya geli ketika saudara mengatakan Anda percaya kepada Yesus. Yesus itu mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Loh, kan Yesus sendiri sudah mengatakan loh. Apa? Dan katamu itu tepat. Sebab aku adalah guru dan Tuhan. Selesai. Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Tuhan pun jadilah. Iya Tuhan Ya. saya dia. Iya Tuhan, berarti dia bukan Eloa kan? Dia tidak mengatakan dirinya sebagai Allah di situ. Dia hanya mengatakan dirinya sebagai Mar. Dia hanya mengatakan dirinya sebagai utusan. Kan gitu. Nah, sekarang Yesus sendiri mau agar dia dipercaya sebagai utusan Tuhan. Sedangkan Anda mempercayainya sebagai Tuhan. Kepercayaan Anda ini dari mana? Oke, gampang sekali menjawabnya itu, easy.
Karena dari awal Yesus sudah mengatakan tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Selesai. Iya. Itu kita udah tamat kalau itu. Ya kalau udah tamat kenapa ditanya lagi? Yesus mengatakan tidak ada orang yang sampai kepada pencipta langit dan bumi kalau tidak melalui dia. Itu ucapannya untuk Bani Israel yang menolak dia. Nah, sekarang permasalahannya adalah aliran kepercayaan bahwa Yesus itu Tuhan itu dari mana ilmunya? Oke. Setelah Yesus mengatakan seperti itu, kan Yesus kan mengatakan kepada murid-murid, beritakanlah Injil. Jadi Injil itu telah sampai kepada saya. Jadi apa yang perkataan beritakan Injil. Nah, setelah Injil itu diberitakan, isi Injil itu mana yang mengatakan Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Mana? Oke. Sebelum ke situ, abang tahu nggak arti Injil? Injil itu hanya ada dalam Al-Quran. Di kitab Anda tuh nggak ada Injil itu. Tahu nggak apa arti Injil? Nggak ada artinya Injil. Itu nggak ada artinya. Perspektif Kristen saja. Dalam Injil tidak ada di Kristen. Yang ada di Kristen itu evangelion, kabar gembira. Iya, terserah. Loh, kok terserah pula. Dalam perspektif Kristen, tahu nggak apa arti Injil itu? Ya, kabar gembira. Oke. Kabar gembira itu kan ketika kelahirannya kan ada di situ. Ya, apa hubungan? Sebenarnya begini. Datang kepada orang-orang Majus, apa katanya? Sebenarnya begini, Bung. Tidak ada hubungannya Yesus itu dengan Kristen, tidak ada. Yesus itu hanya berhubungan dengan Yahudi, Bani Israel. Kristen ini. Inilah. Oke, saya kasih paham dulu sama abang ya. Kalau abang katakan tidak ada hubungannya Yesus, emang nggak ada. Kristen memang tidak ada. Tetapi siapa yang percaya ada hubungannya. Dan Dia setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti Kristen. Kita masih di situ loh. Kita masih di situ. Sekarang Yesus itu mau dipercayai sebagai apa? Anda mengatakan sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan agar orang percaya bahwa aku adalah Tuhan. Semisal Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai oleh Bani Israel bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Oke. Itu keinginan Yesus. Nah, sementara Anda, menurut aliran kepercayaan yang Anda anut, Anda mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Di mana Yesus mengajarkan itu? Aduh, Bang Juma. Okay. Saudaraku, sabarlah menjawabnya ya. Lah, justru saya ini sabar kali menunggu jawaban yang benar itu, Mas. Dari tadi saya sudah jawab, Anda aja nggak paham. Tidak, Anda kita gitu loh. saya ngerti jangan gini. ambil perspektif Islam ke Kristen. Saya tidak mengambil perspektif Islam. Itu pasti Nabi. Saya justru bertanya di mana Yesus mau. Yesus loh, bukan Islam. Ya, Kalau Islam kan mau agar Anda itu mempercayai Yesus sebagai Rasul Nabi kepada Bani Israel. Tapi saya tidak bertanya tentang maunya Islam. Saya bertanya tentang maunya Yesus. Yesus Nabi dan maunya. Rasul itu siapa Yesus yang bilang? maunya dipercayai sebagai apa? Nih, bukan yang menganggap dia Nabi dan Rasul, siapa yang bilang? Jangan ke sana dulu. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Bukan, pertanyaan Anda yang saya tanya balik. Dia dianggap Nabi dan Rasul, siapa yang bilang? Paulus mengatakan dia Rasul. Siapa? Di mana dalilnya? Ibrani 3. Sesuatu yang tidak ada loh. Ibrani 3 nomor 1. Ibrani 3. Ibrani 3 apa isinya? Ada yang bisa baca nggak Ibrani 3 di sini? Aku ada. Ibrani 3, Ibrani ayat berapa? Coba Anda baca nomor 1-nya. Ibrani 1 ayat? Ibrani 3. Ibrani 3 ayat? Nomor 1. Nomor 1. Yeah. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus dan mendapat bagian dari panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Oke? Rasul itu apa? Di mana di sini dikatakan Yesus itu sebagai Rasul, Bang? Loh. Apa Anda yang sih? gak paham bahasa Indonesia loh. Di situ ada tanda koma loh, tanda koma. Dalam panggilan surga, pandanglah kepada Rasul. Oke, dan imam besar yang kita akui, Yesus. Jadi Yesus itu imam besar di sini, bukan Rasul.
Bahasa Indonesia aja nggak tamat. Aduh Tuhan. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Nah, kemana sih bahasa Indonesia Anda? Jadi siapa yang Anda maksud di sini? Yang saya masukkan di sini, pandanglah kepada Rasul. Kan di mana-mana Anda pasti tahu kekristenan itu menganggap bapak-bapak gereja itu adalah Rasul. Pandanglah Rasul. Mana ada bapak gereja di situ? Imam besar itu adalah Yesus Kristus. Orang cuma Yesus di situ kok. Parah ini. Pandanglah para Rasul bahkan di Selebes. Para Rasul, berarti ada oknum lain di situ dong. Gimana sih? Aduh. Nih, Bang Juma, Anda yang harus belajar bahasa Indonesia yang baik. Pandanglah para rasul, bukan di situ Yesus Di mana ada kata para rasul di situ? Di mana kata para rasulnya di mana? sih? Ya, kok ya dia? Panggilan kepada rasul. Iya. Pada rasul itu. Ya kepada, bukan para, kepada. Iya, maaf salah. Itu sebagai rasul gitu. Rasul itu utusan Tuhan. Dari mana Anda tahu? Kalau perspektif Islam ya saya tidak tahu. Saya Kata tidak tahu. rasul Kalau itu Islam, berasal dari bahasa Arab, bahasa Quran. Rasul itu artinya utusan Tuhan. Ya kalau itu perspektif Islam ya terserah Anda lah. Tetapi Ya, lalu kalau dari Kristen mana menganggap kata rasul rasul adalah ini diambil kalau bagian bukan dari Yesus perspektif sendiri. Islam? Kan lucu. Jadi Ya, kalau itu memang perspektif Islam terserah Anda gitu loh. jadi Tapi kan yang kalau rasul dimaksud- itu adalah orang-orang yang bekas dari pengajarannya tentang Yesus. yang dimaksud rasul di sini adalah Yesus. Coba Anda lihat bagaimana kemudian Yesus itu disebut rasul atau utusan. Ya. Udahlah. Kalau itu kesimpulan Anda terserah lah. Aku nggak mau menjawab kesimpulan. Ya udah. Kembali bertanya. Nah, sekarang kita kembali di mana Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan. Aduh. Oke. Itu hal yang mendasar kali loh. Kalau Anda nggak bisa lolos di situ berarti Anda salah selama ini. Silakan. Yesus sendiri, ini harus paham teman-teman semua ya. Iya. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan secara eksplisit atau secara lantang akulah Tuhan. No. Tetapi dia pernah membenarkan jawaban orang. Bukan itu. Nah, mereka bukan menyebut itu. dia guru dan Tuhan. Dan kata itu tepat, aku guru dan Tuhan. Bukan itu Karena yang saya apa? maksud. Dengar dulu. Karena apa? Yesus datang ke bumi ini bukan cari-cari nama. Tetapi bagaimana manusia itu datang kepada Bapa. Makanya dia mengajarkan doa Bapa kami. Bapa adalah salah satunya. Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Itu sebenarnya intisarinya. Jadi kenapa tidak usah heran kenapa tidak pernah Yesus secara lantang atau secara eksplisit bahkan tidak menyebutkan dirinya sebagai Tuhan. Dia hanya Ya karena dia sadar dirinya bukan Tuhan. Masa dia ngaku Tuhan bahwa dia bukan Tuhan? Bukan karena itu. Kalau Anda membaca Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia Ya, yang firman. Tuhan tidak ada. Udah dulu. Alasannya. Yesus itu mengajarkan tentang dirinya. Bukan Anda yang mengajarkan tentang Yesus. Saya tidak percaya Saya kan dari tadi membuka dalil loh. Nah sekarang yang kutanya itu pengakuan Yesusnya. Kan Yesus yang harus dipercayai kan? Coba Anda baca Yohanes 3 nomor 16. Yang harus dipercaya di situ siapa? Anda atau Yesus? Gak usah gini loh. Anda kan sudah membaca Alkitab sendiri toh. Iya, yang harus dipercaya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal kan. Barang siapa yang percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada Anda. Nah saya ingin Yesus itu mau dipercayai sebagai apa? Supaya kita ikut nih mempercayai Yesus. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Itu kan ada di kata mati. itu kalau di Kristen oke. Itu di Kristen. Jadi masuk Ini apa dia. jadi? Kalau dia menyebutkan aku Kristen ya, Kristen ya memang Kristen aku. Enggak, yang saya tanya bukan Sekarang Anda Kristen. mengatakan itu menurut Kristen. Ya memang saya Kristen. Itu menurut Kristen. Kristen ini kan bukan golongan murid Yesus. Yang saya tanya Yesusnya. Yesus mau dipercayai dirinya sebagai apa? Astaga, sudah saya katakan tadi kepadamu Tuhan dan Juru Selamat. Rujukannya ada di lahir hari telah lahir bagimu Tuhan dan Juru Selamat. Kita jauh.
Itu Lukas itu. Berarti Anda percayai Lukas. Yang saya tanya, Yesus mau dipercayai sebagai apa? Jelaslah saya percaya Lukas. Kan Ya. saya tidak percaya Nah, Al-Quran. sekarang yang saya tanya bukan Lukas, yang saya tanya Yesus. Nih, sekarang pertanyaan saya, perkataan itu dari mana? Kan kita Lukas gimana kabar nasi? Aduh. Yesus Anda saja berkata, kalau bertanya tentang contohnya aku saya bertanya, tahu, ada tertulis di Al-Baqarah. aku tahu, Itu kan kata Al-Baqarah itu kan nyambung. aku tahu bahwa Cuma nggak engkau nyambung. selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya, agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Kan gitu. Nah sekarang Kristen muncul belakangan setelah Yesus terangkat, setelah Yesus menyelesaikan pengajarannya dengan Yahudi, orang Bani Israel, tiba-tiba Kristen muncul resminya di abad keempat. Kristen itu sebagai agama kekaisaran Roma. Pertanyaannya, Kristen oke, dengan ajarannya percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Di mana Yesus mau dipercayai dengan konsep Kristen seperti itu, di mana? Dengar ya. Dia- Gak panjang. Apa yang aku ketawain cuma? Dengar baik-baik ya. Kan Di mana tadi kan Yesus Anda mau mengutip dipercayai? di Kitab Ibrani. Dengar dulu. Di mana Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan? Mana? Oke, dengar dulu baik-baik ya. Ya. Kan tadi kan Anda membawa Kitab Ibrani. Oke. Percaya kepada Rasul dan Imam Besar itu adalah Yesus, katanya kan. Iya. Kalau di Roma 5 ayat 11 itu dikatakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi karena si Paulus yang membawa pertama kali Berarti Anda Jadi percaya itu adalah kepada Tuhan kami. Berarti Anda percaya kepada Yesus atau kepada Paulus? Oke. Di kitab Lukas juga ada. Di kitab Petrus juga ada. Kitab Petrus. Oke. Udah paham ya? Ketawa. Apa yang aku ketawa lagi tuh di bata. Yesus mau dipercayai sebagai apa menurut Yesus? Nih, saya dari tadi bolak-balik pertanyaan mulu. Siapa Yesus menurut Yesus? Aku dan Bapa adalah satu. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Kalau itu saya ngerti pun, anak-anak kecil pun ngerti. Ini yang saya tanya, Yesus itu mau dipercayai sebagai apa? Kan itu saya katakan dari tadi. Aduh, cuma apa yang pusing dengar tahu. Dari tadi bolak-balik loh. Kalau Yesus mengatakan, kalau ia mengatakan, woi teman-teman, percayalah aku ini sebagai utusan Tuhan, deh kan? Tiba-tiba itu ada orang yang datang, woi teman-teman, percayalah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Lantas Anda lebih percaya kepada orang lain daripada Yesus yang mengatakan dirinya itu sebagai utusan Tuhan. Kira-kira Anda ini yang merasuki Anda apa? Ya terserah kau lah. Selalu tanya aku tak menjawab. Nih, ketawa. Nah, kenapa aku ketawa? Ah. Anda itu bukan pengikut Yesus ya, supaya saudara-saudara Kristen itu sadar. Mulai sekarang itu Anda harus sadari, Anda semua itu bukan pengikut Yesus. Orang yang percaya orang yang percaya kepada Yesus itu hanya sebatas mendudukkan Yesus itu sebagai utusan. Makanya dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu resep untuk memperoleh hidup yang kekal. Berarti Kan Yesus itu yang tadi ku sampaikan kepadamu. Juma. berarti Itu yang Yesus tadi mau sampaikan. berarti Yesus mau dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Mau sebagai utusan pun gak Iya. apa-apa, karena kan di situ tertulis inilah hidup yang kekal itu. Oke. Ya, paham? Awas asma kuy. Tisu mana tisu? Ikut ketawa lah.
Allahu Akbar. Semoga tertawa saya ini bisa menyadarkan teman-teman Kristen ya, bahwa selama ini Kristen itu tertipu, dikena prank dari Paulus dan kawan-kawannya. Yesus itu mau dipercayai sebagai utusan Tuhan saja, kawan. Yang lebih Anak Keislaman kena libas. makanya orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir. Di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23 diusir kalian. Gimana Karena sih Anda- dikatakan aduh. Di mana sih dikatakan Kristen? Aduh, gimana sih Lah, kau? yang memanggil Yesus Tuhan kan hanya Kristen. Ada dua golongan kan, Yahudi dan Baca Kristen. dulu konteksnya, Juma. Jangan kau di luar kepalamu sendiri kau tafsir. Mending kau tanya, kalau nggak tahu kau tafsir. Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Hindu. Dengar baik-baik ya, dengar ya, baik-baik. Juma. ya, saya dengar Belum ya. Kristen pun ada, sudah banyak orang pada zaman itu memanggil dia Tuhan. Kau paham? Oh ya? Siapa? Loh, orang Siapa? buta ketika disembuhkan, dia memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Oh ya, mereka lah yang diusir berarti. Perempuan itu. Siapa Kan lagi? banyak sudah memanggil dia Iya Tuhan, berarti toh. semuanya itu akan diusir lah. Nah, baca dulu kenapa dia ditolak. Kenapa? Hmm. Jangan asal ngocor sendiri. Iya berarti Baca diusir ini, semuanya. ada 3 Pokoknya yang jam memanggil di sini. Yesus Tuhan diusir. Intinya di situ. Kenapa dia diusir? Baca dulu ayatnya. Ya diusir lah. Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kalau umatmu di bawah ketawa-ketawanya itu. Iya pastilah bingung, ketawa kau nggak karena paham seperti Anda Kristen, keciduk. tapi Ternyata kau bisa Anda itu bukan menyimpulkan. termasuk orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus hanya mendudukan Yesus sebagai utusan Nanti ku tanya Tuhan. kau tentang keislaman, kau Ya. gak akan paham, hancur. Yang gak penistaan agama. Sekarang Anda bertanya, saya jawab, kau ketawai. Iya ketawalah. Anda kan mengatakan Sekarang Anda gini, dijamin selamat karena Anda gini loh. percaya kepada Yesus, Apa kata yang kau Anda. ketawai? Sedangkan Nah, kita, kalau Anda perspektif percaya kita aja kepada sudah berbeda. Yesus, Kau Islam, aku Kristen. mustahil. Apa yang berhak kau ketawai, Juma? Kalau Anda percaya Apa yang kau Yesus, ketawai? kalau Anda Kita percaya sudah Yesus, berbeda mustahil agama, Anda Islam menjadi dan Kristen. Juma. Apa yang kau ketawai? Anda lucu itu loh, lucu. Lucu. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen, mustahil. Karena orang menjadi Kristen menyembah Yesus, ibadah minggu, percaya kepada pendeta, kepada pastor. Itu bukan ajaran Yesus itu semuanya. Gak ada Yesus mengajarkan itu, gak ada. Menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, 3 pribadi Tuhan, Tuhan jadi mayat, Tuhan jadi 3 pribadi. Itu bukan ajaran Yesus. Jadi mustahil orang menjadi Kristen kalau percaya kepada Yesus, mustahil. Dengar dulu Juma ya. Kau dengar dulu baik-baik. Iya, saya dengar. Ya. Rasul-rasul, pastor, pendeta itu mengajarkan tentang apa, Juma? Mengajarkan tentang ajaran pagan Romawi. Palak kau. Kalau Palak bicara kau apa? pagan kita, ayo. Agama Pagan, Anda juga ayo. pagan kalau menurut nilai pagan. Ayo. Kita tunjukkan datanya. Ayo. Nah sekarang Sekarang bawa pagan karena kalau Anda membawa pagan, sekarang begini, kedua agama dari kita mana? kena. Oke, dari mana Kristen mengambil konsep bahwa Tuhan menjelma menjadi anak orang? Dari mana? Mas Olan nih. Seorang nama. Ini janganlah main mit-mit sendiri. Aku menghargai lo. Dengar baik-baik ya. Dari mana? Kalau pagan itu kecari pagan Bukan, kan Anda bukan. katakan kan? Udah. Dari mana Udah. Anda mendapat data Tuhan menjadi manusia? Iya. Itu kan menurut Anda pagan. Ya enggak, kalau Kalau bukan pagan itu tidak pagan seperti berarti itu, ada Juma. nabi Karena- yang mengajarkan itu. Kalau tidak pagan berarti Dengar ada dulu. nabi yang Ini waktu mengajarkan. saya bicara tuh bukan ini. Ya, silakan. Oke. Kalau Anda berbicara pagan, Anda juga kena karena kan Anda mengatakan konsep Tuhan itu menjadi manusia itu ada di pagan. Bagaimana Anda juga agama Anda saya katakan pagan? Anda mencuri Alkitab sendiri. Anda membenarkan Injil dan Taurat. Mencuri Sakit ini, Pak. Mencuri Makanya saya Alkitab. katakan, kalau aku berbicara, Anda marah kan? Enggak, Dari Anda berbicara mencuri kata- Anda Alkitab ketawa. katamu. Makanya saya katakan itu nggak fair, terbalik itu. Yang mencuri Alkitab itu kalian. bro. Halah. Halah, Saya tanya, halah, Injil halah. dan Taurat di mana? Itu dalam Al-Quran ada loh. Di mana Taurat?
Di mana Injil Taurat yang dan Injil? Israel Di yang punya, mana? Di mana Taurat dan Injil di Al-Quran di mana? Loh, Loh. di Al-Maidah kan ada. Apa tuh Masa bilangnya? Apa silakan? Inilah jalan yang lurus itu, Injil dan Taurat Ya. dan Jabur. Itu kan ada. Itu kan milik Israel semua toh. Gimana sih? Nah, sekarang Anda marah-marah ketika saya menyebutkan itu. Lucu Bagaimana dengan Anda saya ini. ketika Anda mengatakan seperti itu tentang saya? Gitu toh. Lucu. Lucu Anda ini. Anda berbicara tentang Udah pagan lagi. kembali ke Pagan ajaran itu pagan menyembah itu lah. dewa melalui patung. Anda Siapa kembali dari mana dasarnya Tuhan menjadi manusia di mana itu? Ajaran dari siapa itu? Kembali ke situ aja. Lanjut. Ajaran dari mana? Itu tidak ajaran dari mana-mana. Itu berdiri tegak sendiri di dalam Alkitab. Iya iya. Oh Di dalam iya kitab iya Mika iya. sudah dengar dulu. Iya iya Di iya dalam iya. kitab Mika itu sudah jelas. Apa tuh? Di dalam Yesaya juga sudah jelas. Mikana. Apa? Iya, Di sudah mana? jelas. Di Jadi mana di dia- kitab Mika? Apa di Mika? Di mana? Ah, Pedas. Ntar saya buka. ya silakan. Atau panggil Mikana kali. Mikana, nanti babak belur Anda. Aduh. Ah, Padahal pertanyaannya tadi loh. Siapa yang mengajarkan firman Tuhan menjadi manusia? Ajaran siapa? ya jadi 1-0 ya. Ternyata Yesus itu tidak ada ingin dipercaya sebagai Tuhan ya. Yesus hanya mau dipercaya sebagai utusan Tuhan ya. Ya. Nah, ini Mika 5 ayat 2. 1-0, saya kalah di situ. Anda menang. Bagi seorang yang akan meminta Israel. Bang Andi bicara sendiri dia sekarang. Bicara sendiri dia. Oh iya ya, waktu Anda yang bicara. Enggak, dia berdiskusi sama yang Enggak, dia baca. Mika di mana? Mika berapa? Mika 5 ayat 2. Iya. Apa yang Anda Jadi ingin Alkitab jajakan di itu situ? sendiri berdiri tegak dalam dirinya sendiri. Apa? Jadi tidak ada campur tangan. Dari mana ajaran itu diambil tidak ada. Dia berdiri tegak. Apa yang Anda ingin jual di sini? Apa? Nih, tadi Bang Anda Selebes mengatakan dari mana ajaran itu diambil? Ya saya katakan itu berdiri tegak sendiri. Tidak ada ajaran-ajaran yang lain yang diambil. Enggak, maksudnya konsep aliran Tidak ada kepercayaan konsep-konsep itu diambil dari mana-mana. dewa menjelma menjadi manusia itu dari mana Anda dapatkan? Loh, harusnya aku yang bertanya kepada Anda karena aku tidak mengungkit itu. Loh. Kacau. Kenapa jadi kita yang ditanya? Kan konsepmu itu kan berbicara mengenai pagan, dewa jadi manusia itu kan pagan. Kan sudah saya katakan di awal Juma, Alkitab itu berdiri tegap sendiri, tidak ada mengambil dari ajaran-ajaran lain. Loh, Anda gimana ceritanya nih? Roma Anda yang bagaimana, wih? sebelum menjadikan Kristen sebagai agama kekaisaran, Roma ini aliran kepercayaannya apa? Dari mana kau tahu Roma kegeser menciptakan kekristenan? Aduh. Lalu Kristen ini ciptaan siapa? Tahe. Belajar. Dari mana kau tahu itu? Lalu Kristen ini ciptaan siapa? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub tidak mungkin. Yesus tidak mungkin. Lalu siapa yang membuat Kristen ini siapa? Trinitas, Tritunggal, Tuhan Yesus menjadi only, manusia. Tuhan menjadi manusia. Manusia melahirkan Tuhan, manusia membunuh Tuhan. Ini ajaran pagan kayak gini itu ajaran dari mana? Ada satu lagi Bang Gurunda, Apa Tuhan tuh? digantung terkutuk. Nah, itu dia. Itu dari mana ajaran-ajaran kayak gitu? Intisarinya saya Oh, katakan, intisari. bolak-balik ya. Roti sari kali Om. Intisarinya Alkitab itu berdiri tegak sendiri, tidak Enggak, pernah. orang nggak nanya itu, orang nggak nanya itu kok. Maksudnya karangan sendiri, dibuat-buat sendiri, maksudnya itu. Mana sih? Lalu siapa nabi yang mengajarkan itu? Yang kayak gitu-gitu siapa? Kalau karangan sendiri tidak mungkin ada dua buatan Juma. Ini buatan lagi. Ini buatan lah ya, kari kemana-mana dia. Tadi katanya berdiri sendiri, sekarang nubuatan. Kan itu tolak ukurnya. Oke.
Aduh, sedih kali lah aku melihat kalian pasti kamu ada ini, bro. masa-masanya Juma. Silakan pendeta Mungkin karangan Besi sendiri Ilahi, silakan. di tahun sebelum Saya Bro, cari Anda tisu ditanya, dulu. Anda ditanya Bang Joma, Saya cari tisu dulu. Nabi siapa yang mengajarkan Tuhan menjadi manusia? Coba jawab. Anda satu-satu aja ngomong, masa dua langsung menggibal? Si Juma aja udah kubal balik dari Ya tadi. cuman diulang Dari pertanyaannya. tadi. Menyangkalnya ketawa-ketawa aja sebenarnya. Aku tanya di Al-Quran, kalian tak, kalian marah. Iya kan? Diulang ya pertanyaannya ya. Silakan pendeta Ya. maju dulu. Diulang Silakan. pertanyaannya. Saya cari tisu dulu dan karung goni Ya. dulu Bang Andi. Nabi siapa yang mengajarkan Tuhan menjadi manusia? Nabi siapa? Nabi Luga. Nih, Ayo, Nabi siapa yang siapa? mengajarkan Tuhan menjadi manusia? Siapa yang ada mengajarkan pelajaran itu? Itu nubuatan, aduh. Oh, nubuatan. Oh, malasah. Tahu nggak bedanya nubuatan sama kenabian? Gimana sih? Aduh, parah ini. Makanya sunat bro supaya tidak tertutup. Biar nggak bau sangit. Anda aja bersunat tidak ada dasarnya kok. Berarti Yesus bersunat nggak ada dasarnya? Ada dasarnya. Siapa yang nyuruh dia? Karena dia terlahir dari orang Yahudi. Anda ada nggak dasarnya kenapa Anda Oke. bersunat? Terus kamu kenapa nggak Saya disunat? tanya, Ada dasarnya nggak? Ada. Terus kenapa kamu nggak disunat? Mana? Terus kenapa kamu nggak disunat? Enggak, pertanyaan saya mana dasarnya? Ada. Nabi saya disunat, saya ikut kepada Nabi saya. Terus kenapa kamu nggak disunat? Yesus disunat. Mana buktinya Muhammad disunat? Ada di hadis disunat. Mana? Ada hadis Yakin Anda? jelas. Ada Nanti yakin. Anda blokir juga ini. Ya Dituliskan sekarang, nanti. sekarang kamu ini disunat. Kan Kenapa Anda kamu nggak mau disunat? menjawab, makanya saya katakan ini nggak Udah fair. dijawab, Nabi itu Ketika saya disunat. menjawab, Anda mengetahui. Sekarang Anda tanya, saya tanya balik, Anda begini. Ya kan dijawab. Apa ini, bro? Kan dijawab, Nabi saya disunat. Aman Hadis kali itu mana? Bang Hadis Kidra. mana? Aku udah pernah nonton si Metatron sama dia, sudah pernah saya. Tidak bisa dibuktikan kok. Udah ada hadisnya, Nabi Anda sudah mau cari disunat. mana lagi Handi Selebes? Ya kamu udah dijawab. Nabi Nabi terdahulu. Sekarang Yesus disunat, kenapa kamu nggak disunat? Allah. Oke, Yesus bersunat betul. Terus kenapa kamu nggak disunat? Ada nggak perintah Yesus disunat? Sunatkanlah dirimu sebagai pengikut aku, ada nggak? Berarti baramu nggak sama dengan baranya Yesus ya? Iya, betul. Lah, malah ketawa. Terus Sekarang berarti- Anda tanya dulu, apa dasarnya Anda disunat gitu loh? Mengikuti Muhammad. Muhammad apa dasarnya? Nggak sama barangnya. Lah, sekarang Anda dasarnya apa Anda Waktu disunat? Yesus itu di Mengikuti Muhammad apa dasarnya? dengerin dulu. Waktu Yesus disunat itu Yesus Tuhan apa Itu bukan ya? aja kalian nggak bisa menjawab. Selesai. Jawab dulu nih. Waktu Yesus disunat itu Yesus itu Tuhan apa bukan ya? Waktu Yesus disunat. Manusia. Oh jadi Yesus Firman bukan telah menjadi Tuhan. Manusia, Yohanes 1 ayat 14. Oh jadi waktu Yesus disunat dia bukan Tuhan. Dia manusia, firman itu telah menjadi manusia. Oh Makanya berarti dikatakan- Yesus bukan Tuhan dong kalau begitu. Dengar. Anda tadi saya tanya nggak bisa menjawab. Sekarang Enggak, yang disunat itu- menyorotnya sendiri. Enggak, yang disunat itu manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan Katakan dong. seperti ini. Dengar dulu. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir. Berarti seorang manusia toh. Oh berarti Yesus bukan Tuhan dong. Karena dia manusia. Betul Dia ya? itu Tuhan, cuma dia manifestasinya sebagai Ya, berarti Tuhan disunat. Firman telah menjadi manusia, Handi. Berarti Tuhan disunat. Manusianya yang disunat. Oh berarti dia Firman bukan telah Tuhan menjadi waktu manusia. disunat. Semua saya kan ada dasarnya. Saya buka dalilnya semua toh. Sekarang Anda saya tanya, Anda tidak bisa Yesus jawab. ini menurut kamu Yesus ini manusia atau Usah Tuhan sih? alih-alih pertanyaan saya. Anda nggak bisa jawab. Saya sudah tahu. Yesus ini manusia atau Tuhan nggak sih? Manusia. Oh berarti bukan Tuhan. Dia Tuhan yang Lo menjadi katanya manusia. Itu loh. Diulang dipertegas lagi. Yesus ini Nggak usah adalah pertegas, saya ulangi saja. dipertegas Dia dulu. Tuhan Dengerin. menjadi manusia. Dipertegas lagi. Yesus adalah manusia. Baik. Kalau sekali Dengerin lagi dulu. Dengerin dulu. Yesus adalah manusia, B Tuhan. Yang mana? dengar dulu ya. Kalau saya di mute, saya akan turun ini. Turun aja apa-apa. Yesus adalah Saya manusia. turun. Goodbye semuanya. Yesus adalah kabur dia. Kabur dia. Coba kamu Martin, jawab Martin. Yesus adalah manusia, B Tuhan. Oke bang, sebelum menjawab itu sedikit ya bang ya, sedikit.
Ya langsung aja jawab dulu itu. Saya ulang ya. Yesus adalah A. manusia, B. Tuhan. Izin menjelaskan sedikit bisa bang? Kan nggak ditanya, cuman doang, nggak usah dijelasin. Ya, penjelasannya juga tidak. Saya harus menjelaskan bagaimana kami memahami dia kan, memahami. Nggak usah, langsung aja jawab dulu baru jelasin. Yesus adalah A. manusia, B. Tuhan. Ya, kalau secara fisik kasat matanya manusia bang. Ya, oke, manusia. Udah ya, cukup ya. Oke. Oke, berarti sekarang bukan, ini. berarti dia bukan Tuhan karena dia manusia toh? Ya, gini. Yang gimana? Sekarang kalau abang mereka tidak percaya bahwa dia firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia, artinya bahwa abang-abang mereka juga harus mampu menjelaskan kalau dia sama manusia sama seperti kita, artinya keturunan dari manusia pertama sampai ke dia ini tidak terputus, bang. Iya, dah. Jadi abang mereka harus menjelaskan secara biologinya bagaimana sampai Yesus ini lahir. Ya, sekarang ini Yesus ini manusia atau Tuhan? Iya, kalau secara kasat matanya manusia, tapi Oke, abang ya. harus menjelaskan dia manusia yang seperti apa. Artinya kalau dia manusia sama seperti kita, dia hubungan dari manusia pertama sampai ke dia ini tidak boleh putus secara biologis. Waktu Yesus di dalam kandungan ya sama seperti kita, 9 bulan di dalam kandungan, mendapatkan nutrisi gizi dari ibunya, kemudian dilahirkan. Oke. Sama seperti, enggak, saya jawab dulu. Semua kemudian dilahirkan sama seperti kita bayi. Ibunya sehat menyusui anaknya sama dengan kita. Bertumbuh kembang, lucu-lucunya waktu bayi gitu, belum bisa berbicara, hanya oe oe gitu loh. Belum bisa ke kamar mandi sendiri, belum bisa dia pergi ke pasar, belum bisa pergi sekolah waktu bayi gitu. Sama seperti kita. Setelah dia dewasa sama seperti kita. Yang membedakan adalah karena dia diberi tugas oleh Tuhannya menjadi utusan Tuhan. Kita bukan rasul, dia rasul. Itu aja bedanya. Yang lain hampir sama, kira-kira begitu. Ya, yang abang jelaskan tadi itu ketika dia sudah menjadi manusia di dalam perut Maryam, gitu kan? Nah, sekarang Ya memang begitu kan, memang itu diceritakan di situ. Yes. Maksudnya Ya benar kan? Saya mau kejar di sini bahwa sampai Jangan terbentuknya ngomong- janin itu, Apa? sampai terbentuknya janin itu gimana prosesnya? Ya saya menurut ilmu kedokteran itu janin itu terbentuk sebagaimana usianya di dalam, pertama dia berbentuk segumpal darah, terus kemudian berkembang di dalam rahim karena ibunya sehat. Nah, kemudian berbentuklah dia berbentuk manusia. Di umur usia 9 bulan dilahirkanlah dia. Ada tali pusar di sana, disitulah sumber pernapasan dia, sumber nutrisi gizinya dari ibunya, sama dengan kita. Gitu loh. Oke, berarti pertemuan sperma dan sel telur itu Ya kalau itu enggak ada ya. Kalau itu enggak ada karena Bunda Maria itu tidak punya suami waktu itu. Yes, betul lah. Kalau itu dia bukan menjadi keturunan dari manusia sebelumnya. keturunannya Bunda Maria dia. Iya. Kan dia punya ibu kandung. Berarti terputus di situ. Bedanya dia nggak punya bapak kandung dia. Itu aja bedanya. Iya, itu artinya ada perbedaan jelas di situ kan, Bang? Ya perbedaannya karena Bunda Maria mengandung itu tanpa seorang laki-laki. Ya, Tapi setelah ada di dalam kandungan ya sudah nggak ada perbedaan, sama seperti kita. Iya, artinya dia itu bukan dari sperma keturunan. Bukan, nggak ada spermanya, nggak ada sperma laki-laki yang masuk, nggak ada. Iya, berarti sudah terlihat jelas perbedaannya di situ kan? Iya benar gitu. Kalau sekarang gini, menurut kisah di Al-Quran maupun di Alkitab, kalimat Allah itu dia masuk ke dalam atau dia menjadi manusia itu kira-kira menurut abang itu seperti apa? Apakah dia berubah dari sperma kemudian membuahi sel telur atau seperti apa? Karena ada yang saya tanya juga di diskusi di koma lain bahwa katanya kalimat Allah itu berubah jadi sperma terus masuk. Itu kan sudah menjadi lucu kalau jawabannya seperti ini. Masa kalimat Allah berubah jadi sperma sih? Itu kan menjadi konyol sekali jawaban itu.
Cek. Cek. Ini jadi di dalam kandungan itu yang jelas Bunda Maria mengandung orang. Iya, betul. Ya. Dan setelah dia dilahirkan di muka bumi ya sama seperti kita. Nah sekarang menurut kamu ini yang dikandung Maria itu Tuhan atau manusia? Iya, Tuhan. Yang kami Tuhan. percaya bahwa kalimat Allah itu berubah wujud menjadi manusia. Enggak, yang dikandung Maria manusia atau Tuhan? Iya, manusia yang kalimat dari kalimat Allah itu. Oh. Jadi anaknya Maria ini bukan Tuhan ya, manusia ya. Kalimat Allah. Loh, kok kalimat? Kok anaknya Bunda Maria kalimat? Anaknya Maria ini kalimat atau orang? Kalimat yang berubah jadi manusia. Oh, Kan jadi anaknya ayat kan dijelaskan begitu, Pak. Baik di ya, Al-Qur'an maupun iya, dengerin dulu pertanyaannya. Kan nggak ditanya. Yesus ini nih, dari mana? Yang ditanya adalah yang dikandung Maria apa? Manusia atau kalimat? kalimat yang menjadi manusia. Iya. Ya, jadi anaknya Maria ini manusia. Iya, kalimat yang menjadi manusia. Iya, manusia toh. Bukan sperma yang jadi manusia. Iya. Anaknya Maria ini manusia betul. Iya. Anak manusia. Artinya anaknya Maria bukan Tuhan, betul? Ya, saya tidak sepakat di situ. Jadi anaknya Maria apa? Tuhan atau manusia? Secara kasat mata manusia. Ya udah manusia toh. Tapi kalimat Allah yang jadi manusia bukan Kok kamu- sperma yang kok kamu ribet? yang jadi manusia, Bang. Kok kamu mempersulit diri masih bro? Para barang sederhana loh. Ya itu juga sederhana. Ya udah kalau begitu sederhanakan sekali lagi. Anaknya Maria manusia atau Tuhan? Kalimat Allah yang menjadi manusia. Ya berarti manusia. Ya. Oke. Berarti artinya Yesus bukan Tuhan karena dia manusia, betul? Tidak sepakat karena dia bukan sperma yang jadi manusia, Bang. Ya, berarti anaknya Maria Tuhan. Bisa dikatakan begitu. Oke. Manusia dari kalimat Allah. Nah, jadi anaknya Maria Tuhan atau manusia? Manusia. Artinya anaknya Maria bukan Tuhan. Kalimat Tuhan yang menjadi manusia. Berarti anaknya Maria manusia. Iya. Ini pertanyaan terputar. Ya karena kau yang nggak mau jujur. Kan tadi saya sudah bilang manusia yang dari kalimat Allah bukan dari Iya, sperma. Kan jelas. iya. Saya nggak nanya dari mana Yesus. Saya nanya anaknya Maria. Ya anaknya Maria yang sama-sama kita tahu Ya, bahwa ada, kalimat Allah. Ya udah, aku standby dulu. Yang aku standby dulu, kayaknya di bawah ada yang mau menggantikan saya. Silakan naik bro di bawah. Saya standby dulu. Oh ya, lanjut lagi host. Ya, gimana Bang Martin? Ya kan kita Enggak, sama-sama tadi tahu kau kan. mengatakan kalimat Allah yang menjadi manusia, maksudnya apa itu? Ya firman Allah yang menjadi manusia kan sama-sama kita tahu di ayat itu ada semua itu, Bang. Kenapa kau pakai kalimat Allah? Maksudnya apa itu? Ya kan Nabi Isa jadi lahirkan. Oh, kau meyakini Nabi Isa? Itu kami sudah sepakat di diskusi-diskusi sebelumnya, Bang. Oh, berarti sama, Yesus dan Nabi Isa sama? Iya sama. Oh, sama. Berarti bukan Yesus Tuhanmu? Ya kan dalam Islam tidak percaya dia Tuhan, tapi kami percaya. Bah, macam mana nih? Nabi Isa Nabi kami, kenapa kau Tuhan kan? Kan kita sudah sepakat. Sepakat apa? Macam mana? Kita sudah Gimana mau sepakat sepakat? bahwa kedua oknum ini sama. Ya sama, tetapi itu Nabi kami. Kenapa kau Tuhan kan? Ya itu kan Gimana abang kesepakatan berarti kita? Tuhan. Sepakat maksudnya orang yang sama, cuma beda pandangan, Bang, gitu maksudnya. Sepakat orang yang sama, satu oknum. Ya beda Ya. beda pemahaman. Nah. Enggak, sekarang kenapa kau Tuhan kan punya Nabi kami itu? Ya karena kisah-kisah kelahirannya itu yang luar biasa, Bang. Apa kisahnya? Ya ibunya yang dipilih dari disucikan. Terus sekarang ku tanya, mana lebih? Sekarang ku tanya, di mana ada tertulis kalau Bunda Maria itu lahir di kandang domba? Itu versi kami, Bang. Jadi mana tertulis? Maksudnya gimana? Coba diperjelas, Bang. Enggak, Bunda Maria lahir di mana? Di kandang domba? Yesus yang lahir di kandang domba. Iyalah, Bunda Maria melahirkan Yesus di kandang domba. Iya, betul. Di mana tertulis di kitabmu kalau lahir di kandang domba?
Hmm, ini harus cari lagi nih bang. Saya tidak hafal itu ayat-ayatnya. Artinya satu oknum dengan berbeda dua cerita ya. Satu oknum dua cerita berbeda ya. Begitu kan? Nah sekarang menurut cerita di kitab Anda, kalau Yesus, Bunda Maria itu melahirkan Yesus di kandang domba, di mana tertulis? Sebentar bang ya. Kalau Anda nggak bisa menunjukkan, berarti cerita Anda yang salah, ya kan? Cocok? Ya cocok. Cocok, ya cocok lah berarti kalau gitu. Aduh macam. Cocok. Sebentar, saya cari ayatnya dulu bang. Saya cari ayatnya dulu. Nggak, kalau cocok berarti Nabi kami yang kalian tuhankan. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Ya udah, aduh mah berat hancur banget, aduh. Ya kan Semua selama kalian ini kan ambil. menjadi Nabi perdebatan kami yang kalian itu, Bang. ambil, Tuhan kami, nama Tuhan kami kalian ambil, semua kalian ambil. Nama Tuhan mana yang lagi yang diambil? Tadi Allah, ini Nabi kami kalian ambil juga, semuanya kalian ambil. Congok kali kalian. Oke, gini. Kalau pernyataan abang seperti itu, nama Tuhan abang diambil, saya ambil misalnya. Nah, berarti Tuhan... Enggak, tadi sepakat lu masalah Nabi Isa nih. Sepakat ya? Berarti kau telah mengambil Nabi kami. Ya itu kan beda versi ceritanya saja, Bang. Tapi ya ceritanya. Nah sekarang... Tidak boleh dipakai bahasa seperti itu. Oke, Misalnya kalau... tunjukkan ceritanya di mana tertulis kalau Bunda Maria melahirkan Yesus di kandang domba. Tunjukkan ceritanya di mana. Oke, sebentar. Kalau abang menuduh kami mengambil nama Allah itu, ya berarti sudah tidak usah dibahas lagi. Kemari dulu, Nabi Isa dulu, Nabi Isa. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru semua hadir di sini, Gurunda dan Bang Andi, Ustaz Tata, Ayo Kores. Lanjut semuanya. Hai Bleder, waduh ada pendeta. Lanjut. Mencret enggak ada datanya itu. Mencret. Ya amat enggak ada. Enggak akan ada. Di kapan mau kau cari enggak akan ada. Nyari dalil apa sih? Kandang domba, Bunda Maria lahir di kandang domba. Ada dalilnya itu di foto kalau kata Hikores. Kalau lewat gambar ada. Gambar Maria di kandang domba itu ada. Tapi kalau di kitab tertulis nggak ada. Kalau nggak ada berarti cerita kalian karang-karangan kan begitu? Ya kan? Teman-teman. Berarti yang benar siapa? Nabi Isa yang benar. Hah? Minta teman-teman di bawah bisa dibantu apa ayatnya. Aduh mak, hancur bang. Nggak akan ada. Jangan kau nangis, nggak akan ada. Jadi jelas ya, kalau kau tidak bisa menunjukkan dalilnya, jelas yang benar itu adalah Nabi Isa, bukan Yesus. Jelas ya? Sebentar bang, sebentar. Kalau ada kubaptis kau pakai air panas, tenang aja kok. Sebentar bang. Ya, ini saya anggap diskusi ini kan sebagai media pembelajaran juga, bukan tempat untuk berolok-olok kan bang ya? Iya betul. Nah, Dari tadi kita diskusi sama children nggak ada yang olok-olok dia. itu gini, kalau kita diskusi tanpa menggunakan data, akhirnya semua narasinya akal-akalan. Ketika kau bernarasi dengan akal-akalan, jadi bahan tertawaan. Itu dasarnya, paham kan? Kalau kau pakai data, tidak akan jadi bahan tertawaan. Tetapi kalau kau gunakan akal-akalan, jadi bahan tertawaan. Jelas? Makanya pakai data. Ampun lah, nggak akan ada. Nggak akan ada Martin. Sebentar bang ya.
Nggak ada. Mau dicari sampai dimanapun nggak ada, Bang Martin. Memang nggak ada. Kan ada. Lukas 2, 6 sampai 7, Bang. Lukas 2, 6 ayat 2 ayat 6 sampai 7. Bacakan aja. Ketika mereka di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Anak itu dibungkus dengan kain lalu diletakkan di dalam palung berisi jerami, sebab mereka tidak mendapat tempat untuk menginap. Palungan sama kandang domba sama nggak? Palungan yang berisi rumput. Ini mengarah ke Anda tahu nggak palungan? Ya, palungan itu tempat makan apa itu kan? Oke. Tempat makanan hewan, ternak. Udah? Ya, Nah, itu berada di kandang domba. Sekarang pertanyaannya, Bunda Maria kan lahir di kandang domba. Bukan di palungan, di kandang domba. tempat makannya itu maksudnya. Nah, Bisa diartikan begitu kan? jelas ya. Berarti cerita karang-karangan ya. Jelas ya. Tidak bisa kalian membuktikan. Di antara satu oknum ini berbeda ceritanya. Ya, dari sini aja udah jelas ya. Kalian nggak bisa menunjukkan dalilnya. Dia tidak ada lari kandang domba. Dan kemudian setiap bulan 5 kalian merayakan kenaikan Isa Al-Masih di kalender gereja Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih itu? Kenapa kalian rayakan? Bukankah di Muslim juga dia diangkat, Bang? Hah? Bukankah di Muslim juga dia diangkat ke langit? Itu nggak ada kami rayakan. Sekarang kau merayakan wafat Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih itu? Iya, tadi kan kita sudah bicara soal kesamaan Yesus dengan Isa tadi. Ya, Ya, hanya Bapak menolak, kan? ya menolak lah. Ya makanya siapa Isa Al-Masih itu? Kenapa nggak kenaikan Yesus Kristus? Jadi Kenapa kalian rayakan? Kita harus sepakat dengan teman-teman lain dulu nih, Yesus dan Isa ini sama atau tidak nih? Tapi udah sepakat kita, Yesus dan Isa sama, tetapi beda versi ceritanya. Sekarang kita buktikan cerita mana yang benar. Nah, aku bertanya, kau lahir di kandang domba Bunda Maria, kau tidak bisa menunjukkan dalilnya. Dalilnya Berarti tadi cerita kalian yang bohong kan? palungan tadi, Bang, berisi rumput tadi. Palungan sama kandang domba sama enggak? Ya, memang tidak disebutkan kandang domba, hanya mengarah ke Ya sana. udah, berarti kan nggak benar kalau begitu. Maksudnya gimana? Berarti yang benar Nabi Isa kan yang benar kan, bukan Yesus. Sepakat ya? Aduh. Sepakat? Kemudian nanti kalau kita bicara proses kelahiran Nabi Isa juga pasti nanti tidak logik juga. Tidak logik, akan dijelaskan sama Ustaz Alif tentang kelahiran Bunda Maria, Ibunda Maryam. Silakan Ustaz Alif. Ustaz Alif, monitor Ustaz. Monitor. Ustaz Alif. Aku Ya. siap. Apa? Gimana? Tentang kelahiran Ibunda Maryam. Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yuk, tertulis di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang perawan suci yang bernama Siti Maryam, Sayyidatina Maryam, Sayyidah Maryam. Lalu beliau mengasingkan diri, pergi ke tempat jauh. Apa yang ditanyakan? Kelahirannya sudah. Keajaibannya memang ajaib. Dia tanpa ayah. Jelaskan dalilnya, Martin. Apa yang mau pertanyakan lagi? Iya, yang soal apapun kurma dan sebagainya itu coba diceritakan semua. Oh, di tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan oleh ibunya. Nah gitu dong, aku baru dengar pertanyaan yang jelas. Itu kan dikatakan ya,
goyangkanlah pohon kurma itu sehingga ibunya memakan buah kurma. Lalu untuk memudahkan persalinan, mengurangi rasa sakitnya. Nah, ternyata tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam itu ada pohon kurma. Kan begitu? Loh, pertanyaannya, emang ada di wilayah seputaran Israel di Palestina itu ada kebun kurma, ada pohon kurma? Kan gitu. Ngomong-ngomong nih, orang Kristen pada tahu atau enggak? Maksudnya tahu nih, tahu apa Bang maksudnya? Ya, menurut Anda di daerah sana itu ada pohon kurma atau tidak? Saya belum pernah ke sana, jadi saya tidak berani menjawab Bang. Oh ya, bukan harus ke sana. Sekarang kan media informasi. Nah, kalau Anda buka aja ya, googling dari situs dari informasi yang resmi, memang ada pohon kurma, bahkan diabadikan di sana juga ada pohon kurma dari zaman Nabi Isa. Itu ada. Bukalah beritanya, jangan hanya tentang tahu Yesus itu Tuhan aja, jangan gitu. Jadi memang ada faktanya, sejarah membuktikan bahwa ada pohon kurma justru dari zaman Nabi Isa alaihissalam gitu. Itu membuktikan kebenaran bahwa ketika Al-Quran menyebutkan ibunya menggoyangkan pohon kurma, memang pohon kurma itu ada di sana. Berarti waktu melahirkan Yesus itu, Nabi Isa itu sendiri Bu, benar-benar sendiri Bu? Ya, sendiri, dibantu oleh malaikat. Oh iya. Maksudnya beliau itu yang mengabarkan, diperintahkan menggoyangkan pohon kurma sehingga buahnya jatuh. Makanya kalau di dalam Islam itu menjadi syariat untuk memudahkan proses melahirkan itu banyak diperintahkan makan buah kurma gitu. Jadi peristiwa buah kurma itu ada, memang fakta sejarah juga ada membuktikan. Nah, sampai sekarang tuh diabadikan. Bahkan kalau Anda buka di situsnya apa ya, BBC kalau nggak salah, memang ada pohon kurma dari zaman Nabi Isa, itu ada. Oke, terus apakah kalau di kami kan Maria punya tunangan itu kan, ayahnya Yusuf itu. Terus apakah di Muslim juga sama seperti itu atau tidak Bang? Nggak ada. Justru nggak ada. Kisahnya beliau ini punya tunangan itu tidak ada. Beliau itu memang seorang perawan yang suci. Beliau itu tidak menikah. Tidak dikabarkan pernikahan beliau. Nah, makanya di dalam Islam itu ketika Tuhan itu kan tahu, loh, ketika ada seorang perawan lalu hamil, bagaimana cara mengatasinya? Nah, di dalam Islam dijelaskan ketika dia dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi waktu itu, bahwa dituduh engkau orang keluargamu, engkau dari keluarga terhormat, bukan keluarga perzina, bagaimana engkau memiliki seorang anak? Nah, ibunya Nabi Isa itu diam, cukup menuju kepada anaknya, bayi yang baru dilahirkan, sehingga solusi yang diberikan adalah bayi yang baru lahir itu bisa berbicara ketika dia berada di dalam buayan. Nah, jadi solusi di dalam Islam itu menyelesaikan tuduhan, menyelesaikan suatu kasus langsung sangat hebat. Langsung bayinya berbicara. Ketika bayi itu berbicara, maka orang itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ketika dia berkata, qala inni Abdullahi atani alkitab, bismillahirrahmanirrahim ya. Aku ini adalah hamba Allah, aku diberikan Alkitab dan aku dijadikan seorang nabi. Loh, tuduhan orang Yahudi itu kepada ibunya bahwa dia itu berzina, dia nggak bisa mengelak lagi. Orang anaknya udah bisa langsung bicara, ajaib bayinya, selesai perkara tuduhan itu. Kalau di Kristen itu kan menyelesaikan satu masalah dengan memberikan masalah yang lain. Untuk menghindari tuduhan kalau Maria berzina itu kan dihadirkan satu sosok tunangan yang bernama Yusuf, kan gitu. Iya. Nah, menyelesaikan satu masalah, menghadirkan masalah. Kenapa malah dibuatkan juga silsilah kepada Yusuf, padahal bukan anak Yusuf? Dibuatkan silsilah menurut anggapan orang, dia itu anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya. Kan gitu. Padahal itu kan sebenarnya anggapan orang. Dan juga dibuatkan sosok lain agar tidak dituduh berzina. Agar Maria tidak dituduh berzina, dihadirkan bapak buatan, bapak apa ya bahasanya? Ya bapaan
buat bapak angkatnya agar Maria itu tidak dituduh berzina. Padahal itu nggak menyelesaikan masalah, justru malah menambah ruwet permasalahan sampai dibuatkan silsilah. Bahkan satu perikop sendiri di Matius 3 itu sampai ke bawah, sampai akhir ayat silsilah sampai ke anak Adam, anak Tuhan, sampai ke sana terujung. Padahal itu silsilah nggak ada kaitannya gitu loh. Belum lagi masalah persisilan itu juga ada yang disembunyikan. Nah itu tapi lebih jauh lah pembahasannya, nanti panjang. Nah itu kalau di Islam itu justru ketika walaupun dia statusnya sebagai seorang nabi, utusan Allah, ciptaan Allah, tetap dia itu dihadirkan waktu itu penuh dengan keajaiban. Waktu bayi pun dia bisa berbicara. Lah di Kristen, Yesusnya udah dituhanin, waktu bayi nggak bisa ngomong, nggak menyelesaikan masalah itu. Tidak ada literaturnya di dalam Kristen kalau Yesus waktu bayi bisa bicara. Malah hebatan di dalam Islam, walaupun dia masih bayi dan dia bukan Tuhan, dia sudah bisa berbicara. Makanya Al-Quran mengabarkan yang hebat itu bukan yang dilahirkannya, tetapi yang menciptakan yang dilahirkan itu. Begitu. Oke. Itu kan versi abang kan. Hanya kalau mendengar cerita soal apa dia bisa berbicara saat kecil itu sepengetahuan saya itu ada satu Injil yang tidak dipakai lagi di dalam Kristen. Apa namanya Injil? Apokrif yang tidak dikanon, dia disisihkan, yang disembunyikan kan gitu. Bukan, dia dikatakan Injil palsu atau bukan, itu yang dibikin apokripa itu. Iya kan? Mengenai Yesus berbicara itu tidak diakui. Iya. Iya, yang tidak diakui itu apokrif namanya. Itu yang disembunyikan, yang tidak masuk di kanon menjadi standar keimanan Kristen. Itu yang nanti diperdebatkan lagi soal itu apakah benar atau tidak. Karena kami pun ada Injil Barnabas tidak salah yang kami anggap sebagai Injil palsu. Lah iya, buat Kristen itu kan nggak mau ketika ada yang mencatat sejarah bahwa Yesus itu ketika dikatakan bisa berbicara waktu lahir, waktu bayi, nggak mau diakui gitu. Ya, tapi silahkan, itu iman Anda, prosesnya dipilih. Tidak mau mengakui kalau Yesus itu bisa berbicara ketika dia berada dalam buayan. Tapi sebenarnya itu kan solusi kan. Tapi itu nggak mau diakui, disimpan. Tapi Al-Quran itu berdiri sendiri. Disebutkan di dalam surah Maryam dari ayat 28 ya sampai seterusnya. Nah itu dijelaskan, dia berbicara ketika di dalam buayan, ketika berada dalam buayan ibunya. Kalau kami umat Islam, itulah firman dari Tuhan, yaitulah yang wajib kami imani, kami percayai. Justru itu hebatnya kisah di dalam Islam, ketika menyelesaikan satu masalah, walaupun dia statusnya sebagai nabi, tapi dia bisa berbicara ketika dia masih bayi. Kalau di Kristen udah dikasih tahu bisa berbicara masih bayi, malah ditolak. Padahal dia Tuhan, udah dituhankan, tapi dia nggak bisa berbicara dari bayi. Katanya firman, katanya sang firman. Tapi nggak bisa bicara waktu dari bayi juga. Gimana dong? Oke. Kalaupun ada ayat yang mencatat bisa bicara, ditolak. Ya sudah, deritanya sih memang. Ya, yang pasti bahwa Bang Martin, saya sapa dulu ini. Ada Bang Rekan. Bang Rekan, selamat malam Bang Rekan. Bang Rekan. Ya, coba kita sekarang ini ya, Martin, sambil nunggu yang lain berbicara. Anda kan tidak mau mengakui kalau Nabi Isa atau Yesus bisa berbicara ketika dia masih berada di dalam buayan, ketika dia masih bayi. Anda nggak mau kan mengakui kan? Benar nggak? Bukan tidak mau mengakui, tetapi memang di dalam Alkitab kami tidak diceritakan seperti itu. Lah iya, makanya tidak mau diakui karena tidak diceritakan memang dia belum bisa berbicara. Makanya untuk menyelesaikan tuduhan terhadap Maria agar tidak dituduh berzina, maka dihadirkanlah Bapak Tiri, kan gitu. Apa Bapak apa Bang? Ya Bapak Tirinya lah. Bapak Tiri ya. Jadi Bapak apa dong? Saya tidak, kata tirinya saya dengar kurang jelas Bang. Sorry. Oh gitu. Lah iya kan? Bahkan ketika ada di dalam kitab Anda bukan di Thomas
ingatku di Thomas loh, yang mencatat kalau dia itu bisa berbicara ketika dalam buayan pun itu tidak masuk di kanon. Itu maksud tidak mau dimasukkan ke dalam Injil atau Bible yang di kanon, yang dijadikan sebagai keimanan Kristen. Kan gitu. Waktu pengkanonan waktu itu kan, ya mungkin seandainya tahu kalau nanti Al-Quran menceritakan itu mau di kanon juga, tapi udah telat. Salahnya, artinya memang justru ketika ada ayat ini di dalam Al-Quran di surah Maryam itu, mereka malah mempertanyakan kenapa, kan gitu ya. Ketika ditanyakan ya ukhta Harun makana abuki dan seterusnya, bahwa kenapa engkau bukan dari keluarga pezina gitu kan, tuduhan seperti itu ada, sehingga dituduh bahwa yang dilahirkan itu adalah hasil zina, maka anaknya yang langsung berbicara menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Kalau di cerita versi kami itu Bang, sampai Yusuf tunangannya sendiri pun meragukan si Bunda Maria ini apakah dia sudah selingkuh atau segala macam, tetapi malaikat datang dalam mimpinya untuk meyakinkan dia bahwa yang dikandung Maria itu dari Allah, bukan hasil dari zina gitu. Justru itu. Tahu Yusuf mimpi didatengin malaikat itu siapa yang cerita coba? Kalau menurut saya sih, tapi menurut beberapa sumber penulisnya belum diketahui kan sejarahnya. Tapi kalau menurut saya, kalau menurut saya pribadi bahwa orang-orang yang menulis ini diberikan kemudahan oleh Allah atau petunjuk oleh Allah. Enggak. Nah, pertanyaan ini kan Lukas itu melakukan penelitian di kitab Lukas itu. Ya, artinya dia diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi itu. Lah iya, makanya informasi itu dari mana? Kapan Yusuf cerita kalau dia itu didatengin malaikat bahwa bayi yang dikandungnya itu dari Tuhan gitu loh. Itu kan seperti seolah dimasukkan bumbu-bumbu cerita sehingga dalam sebuah keluarga dibikin dramatis, romantis, atau ya begitulah, ada keraguan kayak gitu. Ya, kalau soal itu setelah Yesus naik ke surga kan dia mengirimkan Roh Kudus untuk menerangi para rasul dan muridnya itu Bang. Untuk macam mana pula? Diberikan kemampuan khusus lah kalau kita pakai baru aja ngomongin Yesus di kandungan, kok sekarang langsung larinya terangkat ke surga? Iya kan, cerita ini kan semua ditulis setelah Yesus diangkat ke surga kan. Cerita yang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini. Artinya setelah Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus ke atas para rasulnya sehingga diberikan kemampuan lebih, bisa berbicara dalam bahasa Inggris, terus menyebarkan Injil. Lukas sendiri ketika membuat kitab Lukas yang tadi ada sebutkan di Lukas 2 dari 6 sampai 7 dan sebelumnya ketika proses pengambilan, itu Lukas melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, mencari narasumber yang ditanya-tanyakan oleh Lukas, bukan dari Roh Kudus. Iya, fungsi Roh Kudus ini kan memberikan kemudahan Bang, memberikan kemampuan khusus. Dari Lukas melakukan penyelidikan. Iya betul, maksudnya dia diberikan kemudahan untuk menjalankan itu Bang. Kok malah jadi ke Roh Kudus ya? Gini, itu nanti pertanyaan itu sama saja dengan kisah penciptaan Nabi Adam dan Hawa, itu siapa yang tulis? Yang versi mana? Versi Al-Quran atau versi Bible? Iya sama saja nanti sama saja. Loh, kalau kami Al-Quran itu semuanya berdasarkan wahyu dari Allah. Ya, ayatnya ada, diturunkan oleh malaikat Jibril. Wahyunya disampaikan ke siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi kisah penciptaan itu ada setelah Nabi Muhammad ada gitu Bang ya? Kisah tentang Nabi Adam dari mulai proses penciptaan bahkan sebelum diciptakan itu dijelaskan oleh Nabi kami. Nabi kami berdasarkan wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat.
Oh gitu. Bukan dari penyelidikan yang dilakukan oleh nabi kami. Bukan nabi kami itu sekolah belajar kepada kitab-kitab orang Yahudi atau kemanapun, bukan. Tapi kalau kita Lukas yang tadi saya sebutkan, atau kita berdasarkan pernyataan Lukas itu sendiri, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Itu inisiatif Lukas sendiri, bukan karena bimbingan dari Roh Kudus. Iya, Dia melakukan penyelidikan sehingga informasi yang dia dapat dipulihkan. Salah. Dia pilih, dia terima, kumpulkan, lalu dia bukukan. Oke. Kisah tentang Nabi Adam, tadi abang katakan bahwa Nabi Muhammad yang menuliskan itu kan, menerima wahyu. Artinya bahwa saya anggap Nabi Musa, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak mengenal Adam ini, gitu kan maksudnya? Anda ini mau menanyakan kisah Nabi Adam alaihissalam versi umat Islam yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya tentu saya sampaikan. Yang disampaikan oleh Nabi kami yang tertuang di dalam Al-Quran itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kami menyampaikannya, Nabi kami menjelaskannya. Nabi kami sampaikan apa wahyu yang diterima dari Tuhan melalui malaikat. Oke, Bang. Dan semua Al-Quran itu wahyu dari Allah, firman Tuhan. Dalilnya banyak, surah An-Nahl 102, di surah 26 ayat 193 dan seterusnya, banyak itu. Iya. Jadi saya menyimpulkan begini dari penjelasan abang kan, saya menyimpulkan begini, Nabi pertama ditulis oleh Nabi terakhir. Artinya sebelum Nabi terakhir ini Nabi termasuk Nabi Isa, Nabi Musa itu tidak mengenal si ada Nabi pertama ini karena ditulis oleh Nabi terakhir. Kan begitu logikanya. Gimana? Nabi Musa gimana? Nabi Isa, Nabi Musa tidak mengenal Adam. Itu premismu ya? Enggak, ini logika berdasarkan penjelasan Bapak, karena yang menulis tentang Nabi Adam itu kan Nabi terakhir. Anda menanyakan kisah Nabi Adam dari Al-Quran. Tentu kami jawab versi Al-Quran. Ya, kenapa Anda bawa premis tentang Nabi yang lain? Artinya saya buat kesimpulan bahwa Nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak mengenal Adam, karena yang menulis tentang Adam Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Artinya kalau itu kesimpulanmu ya silahkanlah, itu kesimpulanmu kok. Ya, karena nanti teman-teman yang mendengar juga bisa menyimpulkan itu, karena yang menulis tentang kau sendiri Nabi yang menyimpulkan. Berarti memang di dalam kitabmu nggak ada kisah Nabi Adam kan? Ada. Tetapi yang menulisnya itu yang kami percaya bahwa orang-orang yang diberi kelebihan atau dipilih Allah untuk menuliskan firman itu. Tapi kalau penjelasannya yang menulis adalah Nabi terakhir, saya menyimpulkan bahwa Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi itu tidak mengenal Adam. Karena ditulis oleh Nabi. Kok jadi lucu ya? Kalau kamu gini, sekarang pertanyaannya contoh, apakah Nabi Musa mengenal kisah Nabi Adam atau menjelaskan kisah Nabi Adam? Kalau ada kisahnya, ya kami nggak ada masalah. Kami sedang tidak mengklaim bahwa hanya satu Nabi yang mengisahkan tentang Nabi Adam. Nggak ada, dari tadi kami mengklaim seperti itu. Kalau ada Nabi Musa mengisahkan tentang Nabi Adam, ya silakan. Kami sedang tidak mempermasalahkan itu. Enggak, tadi kan saya menyimpulkan berdasarkan penjelasan abang tadi, bukan saya buat kesimpulan sembarang. Penjelasan saya itu berdasarkan pertanyaanmu. Iya, kan gini, kan logikanya gini. Pertanyaanmu apa tadi? Siapa yang menulis tentang kisah Nabi Adam? Abang bilang Nabi Muhammad yang mengisahkan itu, diwahyukan kepada Nabi ketika Muhammad. Tanya kepada kami umat Islam yang sumbernya dari Al-Quran. Itu dia, makanya secara logika saya katakan bahwa Nabi Isa dan Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain tidak mengenal Adam, karena yang menulis tentang Adam Nabi terakhir. Itu kesimpulanmu. Ya oke lah, tidak apa-apa. Ya iya, saya nggak bilang begitu, itu kesimpulanmu. Kok jadi lucu? Kan masuk gitu kan, kayak yang menulis Nabi terakhir. Kecuali begini, klaim saya, di dunia ini hanya ada satu Nabi yang mengisahkan tentang Nabi Adam. Di luar Nabi itu tidak ada yang mengisahkan.
Kalau saya bilang hanya Nabi Muhammad yang mengisahkan Nabi Adam, boleh ambil tarik kesimpulan berarti Nabi yang lain gak menceritakan. Masa kayak gini aja perlu saya dijelaskan secara detail kalimatnya? Padahal ini semua berdasarkan dari pertanyaanmu juga. Tadi kalau abang jelaskan begitu, tidak mungkin saya buat kesimpulan begini. Tapi saya jelaskan abang. Aku lagi yang salah. Ustaz, izin sebentar Ustaz, izin sebentar ya. Lanjut. Izin sebentar. Kau dari tadi membawa-bawa tentang Nabi Adam ya. Di kitabmu Kejadian 2:17 tentang Nabi Adam, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pertanyaannya, waktu Adam dan Hawa memakan buah itu, apakah mereka sudah punya keturunan? Belum Bang. Belum, berarti mati. Kalian keturunan siapa? Hah? Hancur kau, mau bapak Adam kau kan, hancur kau. Ya. Berarti kalian keturunan apa? Kalau Adam udah mati, jelas? Pertanyaan itu kemarin sudah dijawab langsung oleh. Nah, sekarang mati di sini. Kau dari tadi mancing-mancing tentang Adam. Jelas ya? Ya, itu Bang Suma. Sekarang pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa makan buah itu? Tanya di Bang Suma, Bang, nanti tidak bisa menjelaskan. Enggak, apakah Adam dan Hawa makan buah itu? Makan. Mati. Jangan dikejar dari kami kan? Habis cerita udah. Keturunan siapa kalian? Lanjut Ustaz. Pertanyaan itu kemarin sudah saya tanyakan langsung ke Bang Suma. Si Martin ini bukan keturunan, tapi dia tanjakan. Adalah. Dari tadi kau bahas-bahas Adam. Mana-mana pertanyaanmu. Jelas kan? Jelas. Nah, sekarang kalau dikorelasi tentang kitab kau, di kitab kau dinyatakan ketika makan buah pengetahuan itu Adam dan Hawa mati. Nah, versi Al-Quran tidak mati. Versi Al-Quran tidak mati. Paham? Itu baru pertanyaan, nyambung. Kau tak kemana-mana nyambungnya. Jelas ke Martin? Nangis. Saya lupa hidupkan mic. Saya jawab tadi Bang, sorry. Mic-nya saya matikan. Pertanyaan seperti itu kemarin kan saya sudah tanya langsung ke Bang Suma soal mati itu Bang. Nah, jadi Bang Suma juga mengatakan itulah jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau abang juga mengatakan itu mati, ya abang debat sama Bang Suma saja lah. Debat sama Bang Juma. Mana sih? Macam mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih kau, Tin? Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah lanjut. Habis nguras energi, Bang Ardi masih lanjut juga ini. Aku lanjut. Aku nitip tidur di sini ya, jangan diturunkan. Lanjut. Iya. Tin, tadi kan Bang Blender ngomong gini. Di Bible-mu itu kalau Adam makan ilmu pengetahuan itu mati. Itu loh, itu kan yang terjadi di Bible-mu. Setuju nggak tuh? Kemarin itu topiknya yang sama. Ini sudah saya tanyakan langsung Bang Suma, Bang. Saya ulang lagi. Kalau Adam makan buah pengetahuan itu mati. Berarti kata mati itu kan begini Bang, kata mati itu kan berkaitan dengan dosa. Bukan langsung itu. Jadi nggak mati beneran. Ya dosa, kita pahami bahwa dosa. Mati artinya dosa. Mati itu artinya dosa, Pak Blender, bukan mati beneran. Kalau abang protes itu ke saya, silakan protes ke Bang Suma, karena Bang Suma kemarin juga bilang begitu dong. Masa saya yang disalahkan saja? Salahkan Bang Suma dong. Nggak mungkin lah Bang Suma jawab mati itu adalah dosa, nggak mungkin. Ya coba, Bang Suma sudah turun. Jadi pengertian mati menurut kamu apa? Pengertian mati? Jatuh ke mati adalah yang berdosa itu pasti mati. Enggak. Mati adalah tewas, kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Baik. Waktu Adam makan pengetahuan itu, Adam kehilangan nyawa atau bagaimana? Jatuh dalam dosa. Karena dosa yang berdosa itu mati itu. Berarti nggak mati, cuman dosa gitu. Ya, jatuh dalam dosa yang kami tangkap. Jadi mati adalah akibat dari dosa. Ya sudahlah. Siap. Dan di Kejadian 3 ayat selanjutnya ayat 6, ketika
iblis berubah menjadi ular, dia menggoda Hawa. Apa kata iblis? Hei Hawa, kau makan aja buah itu, percayalah kau kata-kataku, kau nggak akan mati seperti yang dikatakan Tuhanmu, kau nggak akan mati. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Adam dan Hawa tidak mati, berarti pernyataan iblis yang benar, bukan pernyataan Tuhan. Coba Gimana? sekarang mati atau tidak Adam dan Hawa? Coba sekali lagi. Coba diulang lagi sekali. Di situ iblis mengatakan, menggoda Hawa, kau tenang aja, kau tidak akan mati. Ketika kau makan buah itu, kau tidak akan mati, kata iblis. Kau tidak akan mati, kata iblis. Ya. Nah, sedangkan Tuhanmu mengatakan mati. Sekarang pertanyaanku, Adam dan Hawa mati atau tidak ketika makan buah itu? Mati dalam pengertian berdosa, Bang. Maksud pengertian. Aduh, jangan mati. Mati atau tidak? Ya. Mati atau tidak? Pastilah kamu mati saat itu juga. Itu artinya pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, berdosa itu maksudnya, Bang. Apa pula mati sama dosa kau samakan? Enggak aja, matilah, tewas, meninggal. Mananya? Jangan kau sama-samakan, jangan kau tambah-tambahin firman Tuhan itu, jangan kau ngarang-ngarang. Mati. Pertanyaanku, mati enggak Adam dan Hawa? Kalau mati secara fisik tidak, tapi yang kami pahami bahwa mati secara fisik diartikan sebagai dosa. Kayak mana? Jatuh Rupanya dalam ada dosa. mati rohani. Ada? Bukan, kata mati itu kami pahami sebagai jatuh dalam dosa, Bang. Yang Apa pula di mana mati. lah kau ngarang-ngarang itulah. Bodoh, kalau matilah. Berpisahnya roh dengan jasad. Itu mati kan? Ya, tidak apa itu kan pengertian Abang. Di mana tertulis mati itu adalah dosa? Ya, mati itu kan akibat dari dosa, bukan. Ya, di mana tertulis mati itu adalah dosa? Waduh, di mana tertulis? Kemana kau rujukannya itu mati adalah dosa? Kalau diikuti itu berarti Yesus mati karena dosa. Dosa dong Yesus mati. Ya, dosa manusia, Bang. Dia menebus dosa manusia, betul. Berarti Yesus berdosa. Dia menebus dosa manusia. Dia menebus. Berarti Tuhanmu berdosa, makanya dia mati. Dia menebus kesalahan manusia. Enggak, Tuhanmu berdosa, makanya dia mati. Dosa itu, dosa manusia dilimpahkan kepadanya. Astaga, tadi mati kau bilang dosa. Cemananya kau ini? Ya kan jelas, dia menebus dosa manusia. Enggak ada urusan menebus. Mati adalah dosa, benar? Ya. Benar? Berarti Tuhanmu mati karena berdosa. Dia menebus dosa-dosa manusia. Aduh, hancur kali. Hancur. Hancur gimana, kan bahasa kami dari dulu begitu kok hancur. Alamak ya. Hancur. Inilah kalau Batak kalian maco. iman dulu baru akal. Beginilah. Konsep kalian iman dulu baru akal ya? Ini coba kita dengar dia bilang, justru Yesus mati itu karena dosa-dosa manusia dilimpahkan kepada Yesus. Kan gitu Martin, tadi kau bilang. Iya, betul sekali. Berarti Yesus menjadi pribadi yang berdosa, kan gitu? Iya, bisa dikatakan gitu, Bang. Tempat orang berdosa di mana? Secara logikanya ya, secara logikanya begitu. Iya, secara logikanya begitu. Lalu tempat orang yang berdosa di mana? Neraka. Dalam pemahaman kami, Yesus menebus dosa, ini yang menebus dosa. Kemana-mana lagi. Ya, bukan dosa yang kita buat sehari-hari ini, Bang, maksudnya. Tapi dosa-dosa warisan, dalam istilah kami dosa warisan yang dibuat oleh Adam. Karena Adam ini kan sudah diusir oleh Allah dari surga. Ya udah, apapun itu yang diceritakan kan dosa yang diterima oleh Yesus. Yesus yang nampung dosa semuanya kan? Gini, ketika Allah mengusir Adam dari surga, dosanya ditanggung Yesus. Kan Adam juga sudah bertobat langsung waktu itu. Iya, dosanya ditanggung Yesus. Kenapa tidak ditarik kembali langsung ke surga? Iya, dosanya ditanggung Yesus. Padahal dia sudah bertobat itu, Bang. Dosanya ditanggung Yesus. Kenapa tetap dia kirim ke bumi? Ya sudah, kita ke poinnya, ngapain diperpanjang? Ya gini, pertanyaan selanjutnya, setelah Tuhan mengusir Adam, kemudian dia sudah bertobat tapi tetap dipindahkan ke bumi. Dalam kepercayaan Muslim, bagaimana kita memperoleh kembali surga itu? Wah, nah kalau Nabi Adam mah bertobat selesai itu, nggak perlu dilimpahkan ke Yesus. Justru itu. Setelah dia bertobat, kenapa Tuhan tidak bilang, ayo masuk kembali karena kamu sudah bertobat, kembali ke surga? Kok malah jadi kita yang ngatur Tuhan? Ya, ini kan kita pakai logika nih, Bang. Jangan ditabrak dengan datanya Muslim.
kita sedikit sampaikan ya, sebagai untuk pengetahuan buat kawan Kristen mungkin karena tidak tahu. Kalau di Islam itu dikabarkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nabi Adam itu akan ditempatkan di muka bumi, bukan ditarik lagi ke surga. Memang dia itu akan ditempatkan di muka bumi. Di muka bumi itu Nabi Adam akan hidup. Di muka bumi itu juga nanti Nabi Adam akan mati. Jadi memang Nabi Adam itu akan ditempatkan di bumi. Kok malah disuruh tarik lagi ke surga? Gini, Jadi kan jelas. Gini, logikanya kan begini. Kalau memang diciptakan untuk ditempatkan di bumi, kenapa tidak langsung saja? Kenapa harus dites dulu? Oh, ngatur Tuhan ini. Kok jadi ngatur Tuhan? Ya gini, kan seandainya waktu itu mereka tidak makan buah, artinya mereka tetap di surga, kan tidak ada yang ke bumi. Kan logikanya begitu. Kenapa harus dites dulu? Fadl Bang Handi, maksud Bang Handi. Kalau berdosa baru dibuang kan? ke bumi. Nah, kalau berdosa baru dibuang ke bumi. Martin kembali ke topik. Dosa apa yang ditanggung Yesus di tiang salib? Dosa apa? Ya dosa Adam tadi, dosa waris. Dosa Adam. Berarti Yesus berdosa. Kalau secara logikanya dia menanggung, ya betul. Dia Oke, baik. dosa manusia. Jadi yang menanggung dosa berarti berdosa, betul? Ya bisa dikatakan begitu. Oke. Tempat orang berdosa itu di surga apa neraka? Jangan lompat langsung, kan masih ada cerita lanjutan, Bang. Coba jangan lompat dulu, coba diurutkan dulu. Tadi abang mengatakan Yesus menanggung dosa. Ada yang ngomong, bukan saya. Iya, oke lah. Ada yang ngomong loh, kok saya? Ada yang ngomong Yesus menanggung dosa, artinya Yesus berdosa. Anda kayak ngomong gitu. Oke. Sekarang tempatnya orang berdosa itu di mana? Neraka apa surga? Oke. Akhirnya karena dia menanggung dosa, akhirnya akibat dari dosa itu dia mati kan? Terus, jadi Yesus mati dalam keadaan berdosa, menanggung dosa manusia. Ya, jadi Yesus mati. Taruh dulu. Yesus mati dalam keadaan berdosa. Kirain berdosa. Oke, sekarang ini. Jadi orang yang mati dalam keadaan berdosa, tempatnya di neraka. Oke. Sorry. Kok dia oke? Nah, itu abang sudah lompat ceritanya. Ya, coba jangan lompat, coba mundur, silakan. Jadi setelah Yesus mati, hari ketiga kemudian bangkit. Mati itu kan artinya iblis menang kan? Iblis menang di situ, kita anggap saja iblis menang karena Yesus mengalami kematian. Dari rencana iblis yang awal dia mengalami kemenangan, kemudian akhirnya Yesus mati kan gitu. Disinilah Allah itu mau menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa Dia itu besar, menunjuk kebesaran kepada manusia bahwa Allah itu maha besar. Dengan cara apa? Dia mengalahkan kematian itu sendiri. Dia bangkit lagi, dia bangkitkan kematian itu. Oke, coba kau ulangi lagi tadi yang kau omongin, siapa tahu enggak beda lagi. Coba ulangi sekali lagi. Ya. Kita anggap bahwa kematian Yesus itu adalah kemenangan iblis. Kemenangan iblis. Ini kau ngomong terus kau bantai sendiri loh. Coba ulangi lagi. Coba ulangi lagi. Kita anggap kematian Yesus ini adalah kemenangan iblis kan? Oke. Iblis yang menang nih. Tapi tidak sampai di situ. Disinilah momen di mana Allah itu mau menunjukkan kebesarannya kepada manusia bahwa kematiannya itu bisa ia kalahkan. Dia bisa mengalahkan iblis. Cukup? Makin kacau ya logika. Gak apa-apa. Jadi Yesus itu tadi mati dalam keadaan berdosa. Nggak dengerin dulu. Yesus mati. Iya, kan menanggung dosa. Artinya dia berdosa. Tadi Anda ngomong gitu. Nah, pertanyaannya dengarkan dulu. Apakah sampai saat ini Yesus masih berdosa? A berdosa, B tidak lagi. Tidaklah, sudah tidak. Tidak lagi. Di manakah dengerin dulu kalau tidak. Di manakah Yesus? Ya, dosanya hilang. A di dalam kubur, B di atas kuburan. Ya, waktu Allah membangkitkan dia. Berarti di dalam kubur.
Ya bisa jadi ya. Betul. Bisa jadi. Jadi ada pelepasan dosa di dalam kubur. Ya. Oke, siapakah yang melepaskan dosanya Yesus di dalam kubur? Allah. Siapa itu Allah? Sampai sekarang saya belum pernah melihatnya, Bang. Terus kenapa kamu ngomong? Nanti pertanyaan saya balik. Pertanyaan yang sama saya arahkan ke Abang. Berarti kau pernah melihat Tuhan ini? Tapi sekarang belum pernah melihat. Berarti pernah melihat Tuhan kau? Hancur kali, Pak. Aduh. Pertanyaan saya balik ke Abang. Abang sudah pernah lihat Tuhan atau belum? Kenapa Abang Bang ngomong? Blender, yang pernah lihat Tuhan itu Batak Maco. Ini pernah lihat Tuhan dia. Iya. Oh iya. Dia Batak Maco. Coba. Begini Bang ya, kalau Ntar dulu kita lihat dulu nih Batak Maco mau memperlihatkan Tuhan. Coba tanya. Bang Batak, monitor. Tapi sambil nunggu dia ngomong, kalau si Batak Maco ini milih hidup di dunia, udah ketemu dengan Tuhannya di surga, katanya malah dikasih kesempatan hidup di dunia, milih hidup di dunia lagi, susah lagi. Padahal enaknya di surga ya, udah seneng ya. Ngapain balik lagi ke dunia ini? Dia mau jalan-jalan di dunia. Batak Maco pernah sepi katanya sendirian. Iya. Pernah melihat Tuhan, Bro? Bro? Iya. Pernah melihat seperti apa itu? Seperti apa modelnya? Hah? Seperti apa modelnya? Seperti manusia. Oh, seperti laki-laki. Iya. Rambut? Panjang apa cepak? Bang Andi, saya diam dulu Martin, diam dulu. Ini orang mau menerangkan Tuhannya kok. Rambut kasih. Entar dulu Martin, jangan ganggu dulu, diam dulu, rehat dulu napa. Ini lagi hujan. Ya, rambutnya itu panjang apa cepak? Waduh. Dia ada kerudung dia. Hah? Pakai kerudung? Ada kain. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pakai jilbab putih lagi jangan. Tuh kerudung kayak wanita. Oh, tapi laki-laki. Oh, pakai sorban. Wanita itu bukan. Pakai sorban. Ada kain di atas kepalanya. Oh, gitu. Hidungnya mancung apa pesek? Hidungnya mancung apa pesek? Sedang. Waduh, apa ini? Ada yang bisa menerjemahkan? Cuma 1 detik. Oh, 1 detik. Kamu melihat Tuhan itu dalam keadaan kamu lagi ngopi atau dalam keadaan lagi tertidur? Hah? Batak. Kamu melihat Tuhan itu dalam keadaan kamu melihat Tuhan itu dalam keadaan kamu ngopi atau saat kamu tertidur? Setelah aku kecelakaan. Waduh. Kecelakaan apa? Kecelakaan motor dengan mobil. Saya bawa motor. Oh, kamu pingsan waktu itu? Mati. Dia nggak orang. Oh, udah pernah mati ini. Aduh. Waduh. Ini aduh. Ini kayak Yesus ini pernah mati hidup kembali nih. Waduh. Berapa hari kau mati hidup lagi, Bro? 3 hari? Hah? Cuman bentar ya, secepat. Nggak tahu, udah pakai berhari-hari lah. Kira-kira berapa jam? Nggak berhari-hari. Berapa jam? Nggak pakai jam, aku nggak lihat aku jam. Oh, gua paham. Kau mati timun suri ya? Apa? Mati timun suri? Iya, mati suri. Oh, mati timun. Mati timun dia. Mati suri. Oh, mati suri. Ya, dalam keadaan kau mati masih bisa melihat Tuhan gitu ya?
Iya. Hebat juga itu kau. Kau mati masih bisa aktivitas loh. Apa bedanya kau dengan Yesus? Saya kan nggak percaya Tuhan. Kalau saya lihat Tuhan baru saya percaya. Waduh, merinding ini bulu betisku ini mendengar ini. Oke. Bang Handi, saya izin dulu, Bang, ya. Karena banyak teman Kristen yang protes atas jawaban saya. Saya bilang saya tidak pernah melihat Tuhan, mereka protes bilang saya belum cukup ilmu, jadi biar saya turun saja. Ya janganlah. Yang sudah pernah lihat Tuhan naiklah. Itu si Batak itu melihat Tuhan. Lagi cerita yang udah pernah ngeliat Tuhan tuh, lagi cerita dia. Lagi cerita. Gimana si Martin ini? Dia pakai sorban putih gitu loh. Laki-laki itu. Batak maco. Kalau kira-kira digambarkan, kalau lihat wajahnya itu mirip seperti siapa? Kalau bintang film lah, siapa kira-kira, atau pemain sepak bola? Kira-kira mirip siapa? Cuma 1 detik, gue tuh keluar cahaya. Oh, nggak ada wajahnya? Ada wajahnya cuma 1 detik. Ya, seperti siapa kira-kira? Kayak artis kah, kayak atlet kah gitu? Kayak siapa? Cuma 1 detik. Cuman 1 detik. Apa mirip dengan CR7? Cristiano Ronaldo? Enggak lah. Mirip siapa ya kira-kira ya? Kante. Wajahnya cuma 1 detik. Kalau lama iyalah. Ini cuma bentar kok. Kayak bom-bom enggak? Kayak bom-bom. Enggak. Ini saya dapat informasi, Bang Andi, katanya Bang Bata ini dia sudah pernah masuk di semua agama. Hindu, Buddha. Iya. Jangan-jangan dia pernah juga masuk botol. Coba tanya. Dulu kan sebelum saya kan agama itu saya coblos. Buset. Pokoknya saya bilang kayak pemilu dia coblos. Buset, kayak pilkada. Kalau saya coblos. Tidak akan percaya. Akhirnya saya ketemu Tuhan lah. Kecelakaan. Siapa nama Tuhan itu? Bang Andi, nggak coba penasaran, pengen nanya, ketika dia bertemu Tuhannya, kan terangkat ke surga katanya ketika dia mati. Ketemu Tuhannya, itu ada berapa di sana Tuhannya? Siapa aja? Ya, cuman waktu itu saya lihat ada tangga. Lalu ada di atas tangga itu, sih lah dibilangnya belum saatnya, cuma 1 lah di situ. Itu Tuhanmu. Ini mah kecanduan main ular tangga, Ustaz. Gak bener ini. Yang iya ada tangga kok. Lu mah kecanduan main ular tangga, lu nggak bener lu. Bukan ular tangga. Di situ ada tangga di atas bukit itu ada tangga. Bang Batak, kita jawabnya hati-hati. Kalau kita jawab dari mana kau tahu dia kalau itu Tuhan? Dari mana kau tahu? Ya kan saya bilang kan sebelum saya kecelakaan itu kan saya bilang saya berikhtiar. Kalau saya tidak ketemu Tuhan, saya tidak percaya. Kalau saya bertemu Tuhan baru saya percaya. Bertemu Tuhan, kau berikhtiar. Jadi enggak, waktu ketemu tuh ada nggak dia ngomong aku Tuhan? Ada nggak dia ngomong aku Tuhan? Ada nggak dia ngomong waktu bertemu tuh aku Tuhan? Saya lihat, saya yang ngomong, saya percaya Tuhan di situ. Loh, karena sudah. Maksudnya enggak, waktu kau jumpa ada nggak Tuhan itu ngomong aku ini Tuhan gitu, ada? Kan saya di situ ngomong, baru saya percaya dengan Tuhan.
Macam mananya kau nih? Kau cuma 1 detik. Apa yang kau Saya diberi ngomongkan? kesempatan, saya hidup. Hah? Kalau bukan Tuhan, tidak mungkinlah saya dikasih kesempatan. Iya, dari mana untuk kau hidup tahu lagi. kalau itu Tuhan? Dari mana saya tahu? Ya karena Iya. saya tahu dia bercahaya. Hah? Cahaya, lampu pun cahaya. Enggak aja kau. Lampu juga cahaya. Nanti lampu motor, mobil enggak, cahaya juga. Itu Tuan Philip. Anehnya nanti. Lampu cahaya. Enggak aja kau nih. Dari mana kau tahu dia Tuhan? Di Yohanes 5 ayat 25. Buset. Waktu kecil saya dikasih. Mimpi pakai dalil. Waktu saya kecil kan dikasih itu saya. Mimpi pakai dalil Yohanes 5:25. Yohanes 5 ayat 25. Iya. Sesungguhnya saat akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Tuhan dan mereka mendengarkannya akan hidup. Enggak ada lampu di situ. Saja kau. Nama kau aja Batak Maco, tapi congor kau nggak seperti orang Batak. Kau buat malu Batak aja kau. Kau yang bukan orang Batak. Kau pula Batak mimpi mengarang-arang Kan kau. saya ini ngasih jalan, ngasih tahu. Kalau kamu percaya terserah. Kalau tidak ya sudah. Kau mengarang namanya itu, ngarang aja kau. Enggak aja. Bukan mengarang. Ada Jadi- faktanya kok, ada dokternya kok yang waktu saya Dari mana kau tahu kalau itu Tuhan? Itu pertanyaanku. Dari mana kau tahu? Ada dokter yang waktu saya kecelakaan di situ kok. Ah, dokter dia Yang melihat. ngomong kalau dia Tuhan gitu. Bukan dokternya sudah bilang saya sudah mati situ. Ya aku bertanya, dari mana kau tahu kalau dia itu Tuhan itu loh? Kan aku bilang saya waktu kecil dikasih liturgi Yohanes 5 ayat 25. Aduh, Saya nggak tahu apa waktu arti. kau berjumpa sama dia, Akhirnya kau kok sudah tahu dia saya mati, Tuhan. baru tahu. Sewaktu Kan kau saya berjumpa bicara dengan sendiri, dia, tapi roh saya ini yang bicara. woi, rupanya Bahwa jumpa kau dengan dia itu waktu kau masih adalah kecil. Roh saya itu yang berbicara. Dengar dulu saya ngomong, roh saya yang berbicara bahwa itu adalah Tuhan. Makanya saya bilang di situ, roh saya yang ngomong. Iya, waktu kau jumpa dengan Tuhan, ya kan? Kau jumpa dengan Tuhan ini waktu udah masih kecil apa besar? Ketua. Waktu SMA. SMA. Roh Nah, saya dari yang mana bicara, kau tahu? bukan aku yang- Oke, waktu kau berjumpa dengan dia, dari mana kau tahu kalau dia itu Tuhan? Roh. Hah? Rohnya bicara. Roh siapa ini sekarang? Saya, Roh kau ngomong sama kau gitu? roh saya bicara dengan dia bahwa dia adalah Tuhan. Apa katanya? Saya dikasih kesempatan. Hah? Maksudnya? Enggak, apa Saya katanya? dikasih kesempatan untuk Apa untuk katanya? hidup Dia kembali. mengatakan dirinya Tuhan. Aku ini Tuhan gitu. Sama kayak Saulus, siapakah engkau Tuhan roh gitu? saya Bukan? yang bicara. Roh saya yang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Makanya saya bilang. Oh, roh kau saya yang bilang, mengatakan dia Tuhan. Iya, Oh, bukan Tuhan yang mengatakan dirinya Tuhan, bukan? bukan. Saya. Oh, terus roh saya yang bicara. roh kau mengatakan oh kau Tuhan gitu. Terus apa jawab dia? Saya dikasih kesempatan. Enggak, waktu Lagi. roh kau mengatakan kau Tuhan gitu. Terus apa jawaban Tuhan? Saya dikasih kesempatan. untuk Ngapain? Kembali. Hah? Dikasih kesempatan lagi. Maksudnya bicara dia? Iya. Apa katanya? Dikasih kesempatan. Kok apa katanya? Apa kau bilang? Iya, sekarang cuma bicara kasih kesempatan aja. Kan aku pertanyaan aku, dari mana kau tahu dia Katanya, Tuhan? apa kau bilang? Dari mana kau tahu dia Tuhan? Itu pertanyaanku. Iya, kan aku bilang roh saya bicara bahwa dia adalah Tuhan. Terus apa jawab dia? Saya dikasih kesempatan. Lah itu jawabannya, saya dikasih kesempatan. Aduh mah hancur. Saya dikasih kesempatan untuk hidup kembali. Roh kau mengatakan kalau dia Tuhan, terus jawabannya saya dikasih kesempatan. Itu jawabannya. Iya. Nyambung nggak menurut kau itu? Hah? Nyambung nggak?
Kau yang nyambung apa enggak? Kau ini Kau yang nggak nyambung, kau nggak aja kau. Orang bertanya, kau kah Tuhan? Ya, kau ku kasih kesempatan. Terus jawabannya itu, apakah kau Tuhan? Kau ku kasih kesempatan. Itu jawabannya, nyambung nggak menurut kau? Ya Tuhan belum. Hah? Kau yang aja sok kali kau ku tengok. Kau yang sok kali banyak kali gaya kau. Nah, Cakap kau yang nggak jelas kau cakap. fakta bukan opini. Fakta-fakta. Mimpi itu fakta rupanya. Bukan mimpi aku, kecelakaan. Jadi apanya? Oh ini pun kayak mana? Kalau kecelakaan fakta, berjumpa Tuhannya fakta nggak? Ya fakta. Congor kau itu fakta. Cakap kau aja belum serak. Ngarang aja kau. Kok ngarang? Ini fakta dalam hidupku. Terus hati aja kau ngomong. Berapa banyak agama ini kan bingung, banyak Tuhannya, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Jadi siapa yang Tuhan yang Tuhan kau siapa rupanya? Siapa Tuhan kau? Itulah makanya pikirku. Mana Tuhan Ya, yang Tuhan paling kau sekarang dalam siapa? hidupnya itu pikirku. Enggak, aku tanya, siapa Makanya Tuhan kau saya sekarang ini? Hah? Dengar Tuhan kau saya sekarang ini ngomong. siapa? Di banyak agama. Itulah dunia Bang ini. Blender. Itulah aku Dunia nanya ini. tadi Bang Blender. Ketika klarifikasi sama Bang Batak Maco ini yang mengaku dari Kristen kan gitu, yang pernah bertemu Tuhan. Ketika dia bertemu, maka kami tanya pertanyaan, yang kamu temui itu siapa? Bapa, Putra, atau Roh Kudus? Siapa yang kau temui? Biar Kristen-Kristen pada tahu. Saya di situ cuman bilang, roh saya bilang dia itu adalah Tuhan. Baik. Iya, yang kau temui itu siapa? Atau yang menemui rohmu itu siapa? Bapa, Putra, atau Roh Kudus? Yang saya bilang itu hanya ada Tuhan, roh saya yang ngomong. Makanya saya dikasih Jadi belum jelas ya? kesempatan Belum jelas ya? Belum jelas. Nah, kalau kau bisa mengatakan kau bertemu dengan Tuhan, yang Tuhan yang kau temui itu yang mana? Roh saya yang bilang. Iya, roh kamu bilang, roh kamu yang bilang. Nah, roh kamu itu bertemu dengan Tuhanmu yang mana? Yang Bapa, yang Putra, atau yang roh halus? Hantu suci itu Roh Kudus, atau jangan pakai Roh Kudus lah. Nah, yang mana coba? Roh saya yang bilang, roh saya dia itu adalah Tuhan. Aku percaya sama Tuhan. Lah iya, bila rohmu itu bilangnya Tuhannya yang mana yang kau temu itu? Ya roh saya yang bilang dia adalah Tuhan. Ini memang bukan dia yang salah, kita yang salah. Kita salah tanya orang kayaknya ini kawan-kawan. Aduh, kau ganti nama kau tuh. Batak maco, congor kau pun kayak gitu. Malu Batak aja kau. Kau aja sudah sok kali kau belum pernah kau mati. Murku pula kau bicara. Silalahi. Kau buang air di mulut kau itu. Murku pula kau bicara. Kalau kau mau apa, mati dulu kau. Baru kau bisa bicara yang seenak-enak kali kau. Kalau kau enak aja kau suruh aku mati. Udah gila kau. Kau yang ngatur mati rupanya. Siapa yang ngatur mati? Kau yang ngatur mati rupanya. Tenang aja kau. Baru kau bicara tentang Tuhan. Itu baru hebat. Itu belum pernah mati, tapi mau bicara tentang Tuhan itu kan belum hebat berarti. Apa hebat kau rupanya? Apa hebat kau? Mati dulu kau tuh baru bicara tentang Tuhan. Baru kalau kau sudah mati. Berapa lama kau mati? Berapa lama kau mati kalau kau memang betul-betul mati? Berapa lama? Mati aja nggak tahu kau berapa lama kau. Saya nggak bawa jam. Nggak bawa jam itu lah gila kau tuh. Nggak aja kau tuh. Atau kau tak berantem minum tua kau ya, minum tua ya. Belum bayar kau 1 teko, makanya kayak gitu kau. Sama kau Batak maco mati, kau pula yang tahu, kau pula yang mengatakan dia Tuhan, sedangkan dia nggak mengaku dirinya Tuhan. Pandai-pandian kau. Bisa saja iblis. Kalau kau ajak aja keluarga kau mati, jangan aku yang kau ajak mati, bodoh. Enggak aja kau. Di Batak.
udahlah, kayaknya nggak ada edukasinya juga sama dia. Cukup aja dia itu kawannya Luga yang udah bolak-balik ke surga itu. Kemarin waktu ketemu Luga cocok itu, reunian dia. Kalau kita kayaknya nggak nyambung.